Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 661. Dia bisa bertemu kembali dengan ayah, ibu dan kakaknya. Meski hanya dalam mimpi, namun mimpi itu seolah demikian nyata. 2 hari setelah itu, dia melihat 2 tentara Vietnam datang dari arah depan kandang babi itu ke tempatnya. Salah seorang di antara mereka nampak menjinjing sebuah ransel dengan tanda palang merah. Kedua tentara itu tak dapat menyimpan rasa kagetnya, ketika melihat lelaki yang biasanya secara rutin mereka beri obat dengan cara injeksi itu sudah duduk dan kelihatan demikian sehatnya. Padahal, hampir tak seorang pun yang meyakini bahwa lelaki ini akan bisa hidup. Kalaupun hidup, dia akan cacat seumur hidup. Beberapa langkah sebelum memasuki kandang mereka berhenti. Bicara sebentar, kemudian seorang kembali ke arah barak. Yang membawa ransel dengan tanda palang merah masuk ke kandang setelah terlebih dahulu menutup hidung dan mulutnya dengan kain seperti yang dipakai para dokter ketika melakukan pembedahan di rumah sakit. Tentara yang baru datang itu tak masuk ke kurungan penyekapan si bungsu. Dia hanya tegak menatap dari jarak sekitar 2 depa dari kurungan. Beberapa ekor babi yang semula bertemperasan ketika dia masuk ke kandang itu, kini pada mendekat. Berseliweran di sekitar dirinya. Lalu saat itu datang 4 orang tentara lainnya. Selain masing-masing membawa bedil, salah seorang dari mereka membawa sebuah tongkat pendek dan seutas tali. Ketika mereka masuk, mereka menendangi dan memukul babi-babi yang mencoba mendekati mereka. Lalu yang seorang memerintahkan si bungsu untuk keluar, dengan menghardikkan satu-satunya kata dalam bahasa Inggris yang dia kuasai, yaitu kata, out. Di bawah tatapan mata 4-5 tawanan Amerika, yang berada dalam kurungan bambu dan berjejer dalam kandang babi itu, si bungsu berdiri, perlahan. Dia merasa dirinya amat enteng dan sehat sekali. Sebenarnya, mimpi dan air mata, ibu yang menyebabkan dia sadar, setelah puluhan hari berada dalam keadaan koma, secara ilmiah bisa ditelusuri. Selama dia koma, tentara Vietnam tetap memberinya semacam obat agar dia tetap bertahan hidup untuk dikorek keterangannya. Obat-obat itu hari demi hari bekerja menyembuhkan bahagian-bahagian dalam tubuhnya yang cedera. Baik karena luka bekas tembakan peluru maupun bekas hantaman kaki Kapten Gorilla itu. Hanya saja, semua obat yang diberikan dan diterima oleh tubuhnya, secara psikologis ternyata ditolak oleh jiwanya. Penolakan jiwa bawah sadar, inilah yang membuat obat-obat kedokteran tidak berdaya. Secara kejiwaan, ada beberapa faktor yang menyebabkan tubuh orang-orang sakit parah melakukan penolakan terhadap obat. Ada yang karena hidupnya tertekan berkepanjangan, tergeletak sakit, atau mati sekalipun, merupakan istirahat atau pembebasan dirinya dari rasa tertekan. Kesembuhan fisik baginya tak lain dari kembalinya dia ke dalam hidup yang penuh tekanan. Karenanya, kendati dia tetap diobati, diinjeksi, diinfus, proses kesembuhannya sangat lama. Karena jiwa dan bawah sadarnya memang tak menginginkan kesembuhan. Ada pula yang alam bawah sadarnya tidak menginginkan kehidupan, karena dia tak tahu untuk apa dia hidup. Orang dari kelompok ini bisa saja dari kalangan orang-orang berada, namun tak punya landasan agama yang kuat. Hari-hari dalam hidupnya berlalu tanpa manfaat untuk siapapun. Begitu dia jatuh sakit, dia merasa mendapat jalan keluar dari perasaan hidup tanpa guna. Makin lama dia tergeletak sakit, makin tenteram perasaannya. Karena sebagai orang sakit, dia merasa memang layak tak bisa mendatangkan manfaat untuk siapapun. Ada yang alam bawah sadarnya melakukan penolakan terhadap obat, karena dia memang tak mampu lagi menahan rasa sakit berkepanjangan. Daripada menderita menjadi langganan rumah sakit terus, lebih baik mati. Akan meringankan beban keluarganya dan membebaskannya dari rasa menderita berkepanjangan. Akan halnya si bungsu entah ke kelompok mana dia masuk. Atau barangkali ada kelompok lain, yang memang beragam alasan, alam bawah sadar seseorang menolak obat-obat. Hanya saja ketika alam bawah sadarnya berada di titik tertinggi penolakan, saat mana nyawanya berada di ujung tanduk, sebab jika masih terjadi penolakan, maka kemungkinan yang terbuka baginya hanya satu, yaitu terhentinya semua sistem dan mekanisme kehidupan pada tubuhnya. Jika itu yang terjadi, manusia menyebutnya sebagai suatu kematian. Pada saat berada di titik kritis tertinggi itulah, mimpi yang hanya Tuhan yang tahu itu terjadi pada dirinya. Air mata sang ibu, merupakan obat yang mendorong daya hidupnya kembali menyala. Obat yang datang kepadanya dari alam metafisik, dari alam gaib. Pada orang-orang tertentu, mimpi bukan hanya sekedar permainan tidur. Banyak manusia yang mengalami mimpi sebagai isyarat bahkan petunjuk atas sesuatu. Hanya saja, bagi orang-orang yang beriman, isyarat dan petunjuk itu menjadikan dia semakin yakin akan kekuasaan Tuhan. Sementara,
Sebahagian lagi keyakinannya bukan pada Tuhan yang menciptakan semua denyut kehidupan di muka bumi, termasuk menciptakan mimpi itu. Yang dia yakini justru mimpi tersebut. Bagi orang-orang seperti ini, tidak jarang dia terperosok menjadi musyrik, mengeramatkan dan minta perlindungan dan rezeki pada makam atau tempat-tempat keramat lainnya. Akan halnya si bungsu, begitu keluar dari kerangkeng bambu berlumpur amat busuk itu, kayu sebesar lengan yang panjangnya sedepa yang tadi dibawa seorang tentara, segera diletakkan di bahunya. Kedua tangannya diikat, dengan posisi terbentang ke kiri dan ke kanan, ke kayu tersebut dengan erat. Kedua kakinya diikat pula dengan tali yang terbuat dari kulit kayu. Tali dari kulit kayu yang mengikat tangan dan kakinya itu dalam keadaan basah. Teknik mengikat dengan kulit kayu khusus, yang liat dan kenyal seperti yang dilakukan pada si bungsu saat itu, adalah cara yang lazim dilakukan Viet Cong. Kulit kayu basah itu semakin kering semakin mengencang cengkeramannya pada bahagian tubuh yang diikat. Ikatan pada kedua kaki tahanan, yang rentang talinya dibuat tak lebih dari sejengkal, membuat si tahanan benar-benar dalam kesulitan. Usahakan untuk melarikan diri, akibat amat pendeknya rentang tali yang mengikat kedua pergelangan kaki, untuk melangkah saja sangatlah sulitnya. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 662. Ketika dia didorong di bawah todongan senjata agar bergerak cepat, maka tak ada cara lain yang dilakukan si bungsu selain melompat-lompat dengan kedua kakinya bergerak sekaligus. Semua tentara Amerika yang berada dalam kerang di kandang babi itu menatap dengan diam pada tawanan tersebut. Mereka tak mendapat informasi apapun tentang lelaki tersebut. Semua tentara dan penduduk yang mendekat ke tempat mereka disekap pada tutup mulut. Penduduk kampung di sini adalah orang Vietnam Selatan yang pada masa perang berpihak pada Amerika. Apapun yang terjadi pada tawanan mereka harus tutup mulut atau tak ikut campur. Mereka takut akan siksaan dari tentara Vietnam Utara itu, yang kini menguasai seluruh negeri mereka. Sudah pemandangan biasa bila ada ayah, ibu dan seluruh anak-anaknya ditembaki, jika dicurigai telah berkhianat. Kecurigaan pihak Viet Cong pada penduduk tidak diperlukan bukti. Jika saja ada salah satu pihak Viet Cong yang merasa mencurigai satu orang atau satu keluarga melakukan pengkhianatan, dia menembaki orang atau keluarga itu. Dalam situasi ini, rasa suka atau tak suka amat menentukan kelangsungan hidup seseorang atau satu keluarga, bisa hidup atau harus diakhiri nyawanya. Itulah sebabnya pihak Viet Cong dengan leluasa memperkosa wanita-wanita dari pihak selatan, tak peduli dia masih gadis atau sudah punya suami. Jika menolak, pasal pengkhianatan sudah bisa membinasakan seseorang atau satu keluarga. Itulah sebabnya, setelah Viet Cong memenangkan peperangan, jutaan orang-orang selatan berbondong-bondong keluar dari Vietnam menuju perbatasan ke Kamboja dengan melewati hutan belantara yang ganas, dan ada juga dengan kapal-kapal kecil mengarungi lautan untuk mencari negara yang mau menampung mereka. Itulah sebabnya mereka disebut orang-orang perahu. Si bungsu memasuki sebuah rumah yang paling besar di kampung itu. Sekali pandang dia bisa mengetahui kalau desa itu adalah kampung yang dibangun oleh keluarga-keluarga petani yang mengungsi dari kota-kota yang sedang terjadi pertempuran. Namun perang dengan cepat berakhir. Semua tanah Vietnam kini dikuasai Viet Cong. Setelah dia masuk, seorang tentara berpangkat letnan kolonel sedang duduk dengan beberapa orang perwira lainnya, termasuk Kapten Gorila itu dan Lokma. Ada sebuah kursi reot di depan mereka, si bungsu disuruh duduk di sana. Di meja reot tanpa alas itu dia lihat beberapa benda yang dia kenal, senjata-senjata kecil yang selama ini dia pakai dalam berbagai pertarungan, beberapa bilah samurai kecil, beberapa lempengan baja tipis yang sangat tajam. Beberapa di antaranya ada yang sebesar uang logam yang di sisinya ada gerigi yang sangat tajam. Sebagiannya bundar biasa, dengan pinggiran yang setajam pisau cukur. Dia lihat ada 5 buah samurai kecil dan 6 buah besi bulat itu terletak di atas meja. Letnan kolonel itu sepertinya sangat terpelajar. Berbeda dengan si Kapten Gorila yang menghantam dadanya sampai dia muntah darah dan menendang ubun-ubunnya sampai dia koma. Ini punyamu tuan, ujar overste itu membuka interogasi itu dengan bahasa Inggris yang fasih. Ya, Tuan, jawab si bungsu, engkau salah seorang yang ikut membebaskan tawanan tentara Amerika yang kami tawan 9 minggu yang lalu. Si bungsu tertegun. Maksud tuan? Letnan kolonel itu menatapnya dengan tajam. Lokma berbisik kepada overste itu dengan bahasa Vietnam. Overste itu mengangguk pelan usai Lokma berbisik. 2 bulan yang lalu, sekitar 100 meter dari sini, 17 orang tentara Amerika dibebaskan teman-temannya. Apa Anda termasuk salah seorangnya? Si bungsu menarik nafas panjang. Berarti selama itu pula dia pingsan. Saya bukan bagian yang membebaskan itu, Tuan, jawabnya pasti. Overste itu menatap dia dengan tajam, kemudian dia melanjutkan ucapannya. Saya ingin menjelaskan, kalau saya sendiri membebaskan mereka, ada 3 orang Vietnam yang jadi penunjuk jalan.
jika mereka dihitung, maka yang membebaskan tawanan itu kami berempat. Namun sesungguhnya, selain sebagai penunjuk jalan, mereka tak berperan apapun. Pembebasan itu sepenuhnya tanggung jawab saya. Overstay itu menatapnya dengan tajam. Demikian hebatnya kau, sehingga bisa menghancurkan 10 tentara Vietnam, desis Overstay itu. Sebelum ucapannya selesai, dengan cepat tangannya menyambar salah satu samurai kecil si bungsu di atas meja, dan dengan cepat dan mahirnya dia lemparkan ke arah dada kanan si bungsu. Dari arah lemparan dada sebelah kanan bukan sebelah kiri di mana jantungnya, si bungsu tahu Overstay itu hanya ingin menyiksanya. Dia terkejut dengan gerakan lemparan itu yang tiba-tiba dan amat cepat. Namun saat itu pula tubuhnya seolah-olah menunduk ke meja, terdengar suara berdetak halus. Dan saat dia meluruskan badannya dan menengok ke belakang dia lihat samurai itu tertancap di dinding tempat tangannya terikat. Semua yang ada di ruangan yang dindingnya terbuat dari bambu itu pada terdiam. Tak ada seorang pun yang tahu, termasuk Overstay itu kalau lemparan itu meleset karena kebetulan. Gerakan merunduk ke meja itu telah diperhitungkan si bungsu. Si bungsu kembali duduk dengan lurus di kursinya. Overstay itu menyuruh Lokma mencabut samurai kecil itu yang tertancap di dinding tempat si bungsu diikat. Lokma melangkah ke arah si bungsu mencabut samurai kecil tersebut, dan kembali meletak di meja di depan letnan kolonel tersebut. Apa pangkat tuan di ketentaraan Amerika? Ujar letkol itu. Saya bukan tentara Amerika tuan, dan juga bukan warga negara Amerika. Letnan kolonel itu kembali menatapnya dengan tajam. Dia hampir tak yakin kalau orang yang punya kemahiran seperti lelaki ini bukan dari pasukan khusus Amerika. Jika bukan kebangsaan Amerika, lalu apa kebangsaan tuan? Indonesia. Indonesia, ya, Indonesia. Engkau tentara Indonesia? Bukan, tuan. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 663. Overstay itu kembali menatap si bungsu. Tak ada tanda sedikit pun bahwa orang ini berdusta atas setiap kata yang diucapkannya, bisik hati si Overstay. Engkau ke Vietnam bersama tentara PBB yang dari Indonesia, si bungsu kini yang tertegun mendengar pertanyaan Overstay tersebut. Dia tidak tahu, bahwa sejak beberapa bulan yang lalu, ratusan tentara Indonesia memang sudah berada di Vietnam. Dia memang tak pernah mendengar bahwa dalam proses menciptakan perdamaian di Vietnam, setelah Amerika angkat kaki dalam perang belasan tahun yang melelahkan itu, Indonesia diminta menjadi salah satu negara yang mengirimkan pasukan perdamaian di bawah bendera PBB. Masuknya Indonesia menjadi anggota pasukan ICCS, International Commission of Control and Supervision, yang disepakati di Paris. Kesepakatan itu ditandatangani di Paris tanggal 23 Januari tahun 1973. Masuknya Indonesia atas permintaan langsung pihak yang bertikai, yaitu Vietnam Utara dan Amerika Serikat. Ada 3 negara lainnya yang menjadi anggota ICCS, yaitu Kanada, Hongaria dan Polandia. Ada 4 tugas utama yang dipercayakan ke pundak pasukan ICCS, yaitu 1. Mengawasi, mencegah pelanggaran-pelanggaran dan menjaga status quo. 2. Mengawasi evakuasi pasukan. 3. Mengawasi evakuasi alat-alat perang dan 4. Mengawasi pertukaran tahanan perang. Kontingen pasukan Indonesia pertama yang datang ke Vietnam diberi nama Garuda 4. Garuda I-3 ditugaskan di bawah bendera PBB ke berbagai negara yang dilanda kemelut sebelum Perang Vietnam, seperti Kongo misalnya. Komandan Garuda 4 ke Vietnam adalah Letjen Hari Darsono. Jumlah pasukan Garuda 4 adalah 290 orang, tiba di Vietnam pada tanggal 28 Januari tahun 1973. Markas besar pasukan ICCS adalah kota Hanoi, ibu kota Vietnam Utara. Di kota itu mereka semua bertugas. Bulan Juli tahun yang sama Garuda 4 ditarik dari Vietnam digantikan oleh Garuda V. Pada Juli tahun 1975, setelah seluruh proses evakuasi dan pertukaran tawanan perang usai, dan seluruh Vietnam sepenuhnya berada di tangan Viet Cong, Vietnam Utara, Indonesia menarik pasukan perdamaiannya dari Vietnam. Maaf saya tak tahu apa yang Tuan maksud dengan pasukan Indonesia di Vietnam, jawab si bungsu dengan polos. Kembali letkol itu menyelidik si bungsu dengan tatapan matanya yang tajam. Apa pendidikan Anda? Maksud Tuan, sekolah? Ya, sekolah. Tamatan sekolah mana Tuan? Saya hanya tamat sekolah rakyat. Sewaktu muda saya lebih suka berjudi. Kemudian saya mengembara, jawab si bungsu apa adanya tentang dirinya. Dari mana Tuan belajar bahasa Inggris, sehingga bisa berbicara demikian fasih? Si bungsu menarik nafas. Bagaimana dia harus menjelaskan bahwa dia tak hanya fasih berbahasa Inggris, tapi juga Jepang. Dan itu tanpa menduduki sekolah formal. Saya belajar dengan mendengar orang bicara, kemudian mencobanya. Barangkali ingatan saya sangat kuat terhadap kata-kata, ujarnya dengan jujur.
Siapa yang memerintahkanmu untuk datang membebaskan para tawanan Amerika itu? Lanjut si Overste mengalihkan bahasan interogasi. Saya tidak diperintah, melainkan dibayar oleh seseorang, Tuan. Maksudmu, di Dallas saya berkenalan dengan seorang miliarder. Dengan bayaran tinggi dia meminta saya datang kemari, mencari anak gadisnya yang hilang dalam peperangan 2 tahun yang lalu. Nama anak gadisnya itu adalah Rosie Rogers. Gadis itu ada di antara tawanan yang saya bebaskan itu. Engkau membunuh Kolonel Van Truang, komandan di barak yang kalian hancurkan itu, tidak secara langsung, tapi kenyataannya dia memang mati setelah baraknya meledak. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 664. Si Bungsu terdiam sesaat, namun akhirnya dia memutuskan bercerita apa adanya, sudah tak akan membahayakan Ti Bin lagi. Gadis itu, ayahnya dan sepupunya tentu sudah berada di suatu tempat jauh dari Vietnam, di suatu negara yang tak terjangkau oleh kekejaman negeri yang masih saja menggelegak seperti dalam neraka ini. Seorang gadis Vietnam asli, yang bernama Ti Bin yang menembak kolonel itu dengan howitzer sehingga tubuhnya hancur berkeping. Saya memang berjanji padanya untuk memberi kesempatan untuk balas dendam. Kolonel itulah yang memperkosanya pertama kali, dan selama 2 minggu berturut-turut setelah itu, ketika dia ditangkap dan diseret ke barak-barak itu. Setelah kolonel itu puas dia serahkan pada perwira-perwira bawahannya, kemudian dijebloskan ke barak yang dihuni wanita-wanita penghibur. Dia harus melayani kebuasan lelaki tiap hari, sampai akhirnya dia dipulangkan karena sakit sipilis. Untung saya bisa mengobatinya dengan dedaunan. Seminggu setelah itu dia sembuh sama sekali. Itulah yang terjadi, Tuan. Dan dia sembuh total, Tuan. Hanya dalam beberapa hari dia sembuh oleh ramuanmu. Seminggu, Tuan. Siapa kontakmu di negeri ini? Seorang Indo-Vietnam Perancis, bernama Ami Florence. Di mana dia Tuan temui? Di sebuah bar, di kota Da Nang. Dia mata-mata Amerika, ya. Salah satu mata-mata yang sangat diandalkan. Di mana dia sekarang, sudah melarikan diri dengan speedboat, bersama abangnya bernama Lei Duan. Lari hanya dengan speedboat, sebuah kapal perang Amerika menanti mereka di Laut China Selatan. Overste itu menatap si Bungsu dengan tajam. Engkau tahu nama kapalnya? USS Alamo. Dari mana kau tahu? Mereka melakukan kontak radio, 2 hari sebelum melarikan diri. Di mana dia melakukan kontak radio? Di sebuah terowongan bawah tanah. Pintu masuknya ada di lantai bar itu. Tapi bar itu sudah hancur oleh bom waktu yang mereka pasang. Tun tahu semua detil pelarian itu? Tidak semua, hanya saat mereka melakukan kontak radio. Ujar si Bungsu mencoba mengelak dari pertanyaan detil. Tuan mengenal anggota pasukan saya ini? Tiba-tiba Overste itu mengalihkan pembicaraan dengan menunjuk Lokma. Ada beberapa saat si Bungsu ragu menjawab. Namun akhirnya dia memutuskan bicara apa adanya. Dia yakin, betapa genting dan ruwetnya situasi saat ini, dia tetap percaya pada nalurinya, bahwa keterus-terangan akan lebih mudah menyelesaikan persoalan. Ya, Sersan Lokma, di mana Anda mengenalnya? Di dalam hutan, saat dia dan 2 orang lainnya ditugaskan menjebak saya. Lalu apa yang terjadi? Saya melumpuhkan mereka, ketiganya. Lokma adalah andalan kami dalam mencari jejak dan memburu orang. Bagaimana kamu bisa melumpuhkannya? Bahwa Lokma adalah pencari jejak dan pemburu ulung saya akui kebenarannya. Namun hutan ibarat rumah bagi saya, dan dalam penyergapan yang dipasang Lokma, ternyata saya lebih beruntung. Engkau menyergap mereka dengan menodongkan bedil? Tidak, Tuan, saya melumpuhkan mereka. Tuan melumpuhkannya dengan tangan kosong? Tanya Overste itu, sambil menyelidik sampai di mana kemampuan lelaki ini. Si Bungsu menarik nafas. Menunduk sesaat kemudian berkata, saya lumpuhkan mereka dengan lemparan hulu samurai kecil ke tempat yang melumpuhkan. Kecuali Lokma, Dai sedang mencari tahu keberadaan 2 anak buahnya yang saya lumpuhkan. Ketika saya menyelusup tegak setengah depa di belakangnya tanpa dia ketahui. Lalu dia melepaskan kamu pergi begitu saja. Tidak, jelas dia ingin membunuh saya. Tapi saya katakan padanya, setiap gerakan yang dibuat sama dengan bunuh diri. Karena, maaf, gerakan saya lebih jauh cepat dari yang mampu dia lakukan. Dia lalu saya totok, sehingga tak bisa bergerak. Kenapa ketiga orang itu tidak Tuan bunuh? Si Bungsu kembali tak segera menjawab. Ada beberapa saat dia menatap Letnan Kolonel itu. Ini bukan perang saya, Tuan. Negeri saya tak terlibat di dalamnya, maka saya pikir, tak pantas saya mengotori tangan saya dengan darah orang-orang Vietnam. Letnan Kolonel itu mendahak. Dahaknya yang kental dia semburkan dengan kecepatan yang luar biasa ke arah si Bungsu. Si Bungsu tak bergerak sedikit pun. Dan dahak kental itu hanya sejari dari telinga si Bungsu. Dia tak mengelak, karena dia tahu dahak itu tidak secara langsung bukan diarahkan padanya. Maaf, paru-paru Tuan sangat parah. Ludah Tuan berwarna kehitaman. Letnan Kolonel itu tertegun. Namun hanya sesaat, kemudian ketika dia bicara, suaranya terdengar mendesis tajam. Tak pantas melumuri tanganmu dengan darah orang Vietnam, katamu,
Cis, setelah belasan orang terbunuh di tanganmu, termasuk seorang mayor dan 6 orang terbunuh ditimpa batu besar yang kau tembak beruntun dengan howitzer yang kau curi dari barak senjata kami, itu yang kau maksud tak ingin melumuri tanganmu dengan darah orang Vietnam? Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 665. Belasan orang lainnya dipastikan sudah terbunuh, jika saya tidak berubah pendirian dalam belantara itu, saat dijebak oleh Lokma, ujar si Bungsu perlahan. Alangkah sombongnya, desis overstay tersebut. Selain Lokma dan 2 anggotanya, barangkali juga ada 12-15 orang lainnya yang terlibat pertempuran di padang lalang itu, yang tak saya cabut nyawanya, kendati saya mampu. Mereka hanya saya tembak bahu atau tangannya, sekedar mereka tidak bisa menembak helikopter yang akan meloloskan diri itu. Termasuk kapten bertubuh seperti gorila di samping tuan sekarang, tutur si Bungsu dengan datar dan tenang, tanpa ada kesombongan sedikit pun di dalam nada suaranya. Kali ini overstay itu benar-benar terdiam. Si Bungsu menoleh pada belasan tentara yang tegak di pinggir dinding. Beberapa di antaranya bahu dan tangan mereka terlihat masih terbalut perban. Kemudian dia menatap kembali pada overstay tersebut. Overstay itu, bersama 3 atau 4 perwira lainnya, juga menatap padanya. Jika saya benar-benar haus darah, mereka takkan ada di sini saat ini. Barangkali mayat mereka sudah dirobek-robek binatang buas di tepi danau penuh buaya di mana pertempuran saat helikopter menjemput itu terjadi, ujar si Bungsu perlahan. Ketika semua orang masih terdiam, tatkala melihat kapten bertubuh gorila yang 2 kali menghantamnya ketika dia masih tergantung dengan kepala ke bawah tempo hari, mendekatinya. Sebuah rencana separuh gila tiba-tiba melintas di kepala si Bungsu. Dia menatap lurus kepada si kapten bertubuh besar itu dan berkata, seorang prajurit tangguh, tidak ditentukan oleh besarnya badan, tetapi ditentukan oleh sejauh mana memiliki otak. Apalagi jika sudah menjadi perwira, haruslah memakai otaknya ketimbang otot. Amatlah mudah melumpuhkan orang bertubuh besar, bahkan dengan tangan terikat sekalipun. Untuk membuktikannya, tentu saja jika ada orang bertubuh besar di ruang ini yang berani bertarung dengan saya dalam keadaan kedua tangan saya terikat seperti sekarang, saya bersedia melayaninya, ujar si Bungsu dalam nada perlahan, dengan sedikit senyum di bibirnya. Bukan main hebatnya akibat ucapan si Bungsu terakhir. Kapten bertubuh gorila itu sampai menggeram dan menggigil menahan amuk. Namun beberapa prajurit Vietnam yang memang membenci kapten pemberang dan amat suka melekatkan tangan bila sedikit saja tersinggung itu, merasa senang si kapten diberi hajaran seperti itu di depan orang ramai. Kapten itu bicara separuh berbisik kepada si overstay. Kendati dia bicara dengan suara yang ditekannya serendah mungkin, karena segan pada si overstay, namun semua orang mengetahui bahwa kapten itu emosinya nyaris tak bisa dia kendalikan. Sambil bicara matanya berkali-kali menatap penuh amarah kepada si Bungsu. Apakah memang engkau mampu mengalahkan orang dalam perkelahian tangan kosong, dengan kedua tanganmu terikat seperti sekarang? Tanya overstay itu. Mampu, tapi lawan saya harus yang bertubuh paling besar. Sebab hanya orang-orang bertubuh besar yang dengan mudah bisa dikalahkan. Kecuali jika dia penakut, ujar si Bungsu menambah bensin, mengompori si kapten bertubuh besar itu. Bagaimana jika Anda kalah, ujar si overstay. Yang harus dibuat perjanjian adalah bagaimana kalau saya menang, ujar si Bungsu. Engkau tawanan di sini. Kalah atau menang bagimu adalah mati, sergah kapten gorila itu dengan penuh emosi. Kalau begitu siapapun lawan saya harus mati, agar bersama-sama ikut mati dengan saya, ujar si Bungsu dengan tenang dan menatap tepat-tepat ke mata si kapten, yang juga sedang menatap kepadanya dengan tatapan mata seperti menyemburkan api. Kau berani bertarung dengan Kapten Bunduang dalam keadaan kedua tanganmu terikat seperti sekarang? Tanya overstay tersebut. Tidak hanya tangan. Dengan kedua kaki saya yang juga diikat dengan jarak langkah hanya sejengkal, saya berani, jawab si Bungsu. Kau berani melawannya dengan tangan dan kakimu terikat seperti sekarang, ulang overstay itu. Sebaiknya Tuan tidak bertanya pada saya, karena tadi saya yang mengajukan tantangan. Sebaiknya tanyakan pada kapten itu, apakah dia benar-benar berani melawan saya, ujar si Bungsu, lagi-lagi dalam nada yang amat tenang, namun dengan ejekan yang hampir meledakkan paru-paru si kapten saking berangnya. Kapten itu langsung berdiri, membuka sabuk pinggangnya yang berpistol dan berpisau, menghempaskan pistol dan pisaunya itu di meja, kemudian mendekati si Bungsu yang masih duduk di kursinya. Selangkah dari kursi si Bungsu, kapten itu berdiri dengan tangan terkepal dan muka merah. Tegak kau, monyet, desisnya sembari menendang kaki kursi. Si Bungsu masih saja duduk dengan tenang. Barulah saat sepatu lar si kapten sejari lagi dari kaki kursinya dia berdiri. Kaki kursi yang terbuat dari kayu sebesar lengan itu langsung patah, dan kursi itu tercampak ke belakang. Menghantam dinding dan menimbulkan suara berderak,
lalu rontok ke lantai dalam keadaan porak-poranda. Kini mereka tegak berhadapan dalam jarak tak sampai sedepa. Semua orang menatap tak berkedip. Mereka kenal benar kemahiran Kapten Bun Duang dalam karate, judo dan jujitsu. Dalam seluruh resimen tak ada yang mampu menandinginya. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 666. Dia jawara saat masih menjadi mahasiswa Akademi Militer Vietnam Utara. Kalau kini ada orang yang demikian besar mulut sanggup mengalahkan kapten itu, sungguh akan menjadi mimpi buruk yang takkan pernah dilupakan oleh si penantang. Jika dia menyatakan mampu mengalahkan si kapten dengan tangan dan kaki terikat, peristiwa ini tak hanya akan menjadi sekedar mimpi buruk, tetapi suatu tindakan bunuh diri. Atau apakah orang ini sengaja ingin bunuh diri karena tak tahan menderita selama di tahanan, dan lebih tak tahan lagi menghadapi siksaan di hari-hari berikutnya? Jika itu yang dia inginkan, maka keinginannya itu pasti bisa dia dapat dalam waktu takkan kurang dari 5 menit. Cara dia membuat si kapten menjadi lahar amarah, memang jalan tersingkat menuju kematian. Kapten Bun Duang yang amarahnya sudah sampai ke ubun-ubun, tak ingin membuang waktu sedikit pun. Sebenarnya, jika dapat dia ingin lelaki yang kini dalam posisi terikat kedua tangannya itu dia telan dengan rambut-rambutnya sekalian. Demikian marah dan bencinya dia pada lelaki tersebut. Usahanya untuk membunuh lelaki tersebut sebenarnya sudah dia lakukan dengan 2 tendangan ketika si lelaki terikat dengan kepala ke bawah. Tendangan pertama menghajar dadanya, yang menyebabkan lelaki itu muntah darah. Dia ingin saat itu lelaki yang sudah mengobrak-abrik markas mereka itu tidak hanya sekedar muntah darah. Dia berharap yang dimuntahkannya adalah jantung, hati dan parunya sekaligus. Mampus sekalian, karena tendangan pertama ke dada hanya menyebabkan muntah darah, dia menendang lagi untuk kali kedua, dengan sepenuh kekuatan dan keahlian menendang yang dia miliki. Dengan tendangan kedua itu dia berharap otak lelaki tersebut berhamburan. Dia ingat pada suatu hari yang amat kritis, di mana dia berserobok dengan seekor harimau yang akan menerkamnya. Dia tendang kepala harimau besar itu sekuat tenaga dan secepat kemampuannya. Akibatnya harimau itu mati dengan mulut, hidung dan telinga bersemburan darah. Itu bukan mengada-ngada, Kapten Bun Duang memang memiliki keahlian bela diri yang nyaris tak ada tandingannya dalam pasukan Vietnam. Kini dia berhadapan kembali dengan lelaki yang hanya koma setelah dia tendang 2 kali tempo hari. Mereka tegak berhadapan. Dia lihat lelaki itu tegak menyamping padanya. Dia coba-coba memasang kuda-kuda, pikir si kapten yang merasa geli melihat usaha lelaki kurus itu. Matanya menatap kepada para perwira dan prajurit yang berada dalam ruangan berukuran sekitar 7 kali 7 meter persegi itu. Tiba-tiba saja timbul niatnya untuk memberikan tontonan yang menarik, sekaligus mendemonstrasikan kemahiran bela dirinya. Dia akan malu juga kalau orang ini mati, sementara tangan dan kakinya terikat. Dia pasti akan dicemooh memukuli orang yang dalam keadaan terikat. Buka ikatannya, ujar si kapten kepada Lokma. Jangan, engkau takkan mampu menyentuh ujung bajuku sedikit pun. Kalau ikatan ini dibuka, Kapten, potong si bungsu sebelum Lokma sempat berdiri. Ucapan si bungsu itu, yang jelas-jelas mempermalukan dan sekaligus menganggap dirinya remeh, membuat amarah si kapten benar-benar sampai di batas. Tanpa membuang waktu lagi dia mengirimkan sebuah pukulan lurus ke telinga lelaki yang sejak tadi menyombong terus itu. Si bungsu tetap tegak dengan posisi agak menyamping. Pukulan yang lurus mengarah ke wajahnya itu dia biarkan mendekat. Dan dalam jarak yang sudah diperhitungkan, dia mengibaskan kayu yang melintang tempat kedua tangannya terikat. Terdengar suara berdetak, Kapten Bun Duang meringis. Kepalan tangannya yang memukul, persis di buku-buku jari, kena kibasan sudut kayu sebesar lengan yang tersandang di bahu lelaki tersebut. Ketika dia lihat 2 buku jarinya, yaitu buku jari tengah dan buku jari telunjuk, kelihatan terkelupas dan darah meleleh dari sana. Orang-orang pada terbelalak diam. Si kapten kembali melancarkan 2 pukulan beruntun yang amat cepat. Namun hanya dengan merubah posisi kakinya sedikit, kedua pukulan itu lagi-lagi dikibas dan kena hantam oleh kayu yang melintang di bahu si bungsu. Kini kedua buku tangan si kapten terkelupas dan berdarah. Kapten itu menggeram, tetapi kekuatannya memang luar biasa. Kendati buku-buku kedua tangannya sudah terkelupas dan berlumuran darah, dengan pekik penuh marah dia kembali melakukan serangan cepat dan berkali-kali. Kaki si bungsu seperti mencengkam tanah, bergeser sedikit ke kiri dan ke kanan. Sementara kayu sebesar lengan, yang panjangnya sekitar sedepa, yang melintang di bahunya dengan efektif sekali dia pergunakan untuk menangkis. Tidak hanya menangkis, bahkan balik menyerang kedua kepalan si kapten yang datang seperti baling-baling ke arah wajah, kepala dan bahunya. Kayu itu seperti bermata dan bernyawa, yang bisa memapas setiap pukulan si kapten.
Belasan kali Kapten Bunduang menyerang dengan bentakan-bentakan keras, dan belasan kali pula serangannya tidak hanya tak satu pun pukulannya yang berhasil menyentuh ujung baju si bungsu, malahan kedua tangannya yang memukul tetap saja kena sabet kayu di bahu lelaki itu. Sampai suatu ketika, terdengar suaranya demikian keras. Orang tak tahu apakah suaranya masih bentakan atau pekikan. Jika pekik, orang juga tak tahu persis apakah pekik marah sembari melancarkan serangan dengan jurus maut, atau pekik itu karena kesakitan. Bentuk pekik keras Bunduang baru menjadi jelas tatkala dia terlompat mundur beberapa langkah. Orang-orang pada merinding melihat kedua kepalan tangan si kapten, yang besarnya nyaris sebesar buah kelapa kuning, benar-benar berlumur darah. Tidak hanya itu, bulu tengkuk mereka merinding melihat kedua pergelangan tangan kapten tersebut terkulai. Pada masing-masing pergelangannya kelihatan sebuah bengkak merah kebiru-biruan sebesar telur bebek. Yang membuat mereka hampir tak bisa mempercayai penglihatan mereka adalah posisi lelaki dari Indonesia yang kedua tangannya terikat itu. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 667. Diserang demikian dahsyat dari segala penjuru, tubuhnya ternyata tak pernah bergeser dari tempat berdirinya semula, di dekat kursi yang remuk kena tendang si kapten. Bekas jejak kakinya di lantai tanah memperlihatkan bahwa dia hanya menggeser tegak di radius setengah meter. Sekeras apapun si kapten berusaha mendesaknya, paling-paling dia hanya menggeser kaki kanan ke samping, kemudian meliukkan atau memiringkan badan sebagai jurus mengelak yang amat tangguh. Begitu pukulan si kapten hampir menerpa wajahnya, kayu sebesar lengan yang di bahunya memapas pukulan itu dengan keras. Setiap tangkisan atau papasan ujung kanan atau ujung kiri kayu itu, hampir bisa dipastikan selalu menghantam dua tempat secara persis. Jika tidak buku-buku jari yang terkepal, pastilah pergelangan tangannya. Pekik keras terakhir ternyata disebabkan rasa sakit yang luar biasa, tatkala si bungsu menghantam secara keras dan telak kedua pergelangan tangan si kapten. Menyebabkan persendian kedua pergelangan tangan itu retak dan lepas. Hanya sesaat Kapten Bunduang yang tubuhnya seperti gorila itu tertegun. Saat berikutnya dia menyerang. Barangkali semula dia merasa tak perlu memakai kaki. Dengan kedua kepala tangannya yang seperti martil itu, menurut dia bisa meremukkan wajah dan rusuk lelaki dari Indonesia ini. Namun ternyata selain memang tidak bisa menyentuh tubuh lelaki tersebut sedikit pun, kedua tangannya justru dibuat lumpuh. Kini, kendati terlambat, dia menyerang dengan tendangan yang amat terlatih dan dengan kekuatan penuh. Namun orang yang dia hadapi benar-benar tidaklah takabur ketika mengatakan bahwa kapten itu takkan pernah mampu menyentuh ujung bajunya sekalipun. Kini ucapannya yang semula terdengar takabur itu dibuktikan orang itu. Ketika kaki kanan si kapten baru saja terangkat beberapa jari dari tanah, sebelum digerakkan ke depan dalam bentuk sebuah tendangan yang amat keras, tubuh si bungsu berputar dua kali. Tiba-tiba saja ujung kanan kayu tempat tengannya diikat, menempel di tenggorokan si kapten. Kapten itu dengan terkejut membatalkan tendangannya. Dia menelan ludah dengan susah payah. Ujung kayu itu tidak disodokkan, hanya ditempelkan begitu saja persis ke jakunnya. Dia tidak tahu bagaimana orang ini bergerak dengan cepat dan menempelkan ujung kayu itu ke lehernya tanpa dapat dia ketahui sedikit pun. Ada beberapa saat mereka saling menatap. Kemudian si bungsu memutar tegak, dan ujung kayu itu lepas dari leher di bawah dagu si kapten. Dia membelakang bulat kepada si kapten. Dan kapten itu tak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Sebuah tendangan menyamping dia arahkan ke tengkuk lelaki yang membelakanginya itu. Semua orang seperti terhenti bernafas. Namun hanya selisih sekian detik si bungsu memiringkan tegak dan kakinya bergeser mendekat si kapten. Tendangan maut itu lewat hanya dalam ukuran sejari dari hidung si bungsu. Namun karena tubuhnya sudah mendekat ke arah si kapten, ketika tendangannya ditarik kaki kapten itu tersangkut di bahu si bungsu. Pada saat yang sama, ketika sebelah kaki si kapten tersangkut di bahu kanan si bungsu ujung kayunya menohok persis di bawah hidung si kapten. Ujung kayu itu tertempel di bibirnya. Tiap kepalanya mencoba miring ujung kayu itu tak pernah lepas. Lengket seolah-olah ada lem di sana. Si kapten tak bisa menggerakkan kepalanya terlalu jauh, karena sebelah kakinya masih tertahan di bahu si bungsu. Dia hanya berdiri dengan kaki kiri, terjingkat-jingkat seperti orang bodoh. Lalu detik berikutnya, si bungsu melepaskan tekanan ujung kayu itu dari bawah hidung si kapten. Pada detik yang hampir bersamaan dia membungkuk. Kaki kanan kapten itu terbebas. Namun dalam gerakan yang amat cepat, ujung kiri kanan kayu di bahu si bungsu secara bergantian, menetak, dengan cepat beberapa tempat di tubuh si kapten. Mula-mula menusuk persis ke hulu hati di dadanya. Kemudian dia berputar, ujung kayu itu menetak pelipis kanan. Lalu dia berputar lagi, ganti kini ujung yang satu lagi menetak tengkuk.
Sekali putar lagi, ujung yang satu menetak pelipis kiri. Lalu si bungsu menggeser kakinya dengan amat cepat. Kini dia tegak dengan kaki dan tubuh lurus dua depa di hadapan si kapten. Semua orang, termasuk si kapten dan semua perwira yang menyaksikan peristiwa itu, dibuat tak bergerak sedikit pun. Semua orang tahu, sebuah tusukan ujung kayu ke hulu hati dan 3 tetakan ke pelipis kiri dan kanan serta ke tengkuk si kapten, jika dilakukan dengan kekuatan penuh, tidak hanya ditempelkan sedikit seperti yang terjadi, pasti sudah mencabut nyawa si kapten. Semua mereka tahu itu, orang ini ternyata melakukan demonstrasi bela diri yang luar biasa hebatnya. Si bungsu tegak dengan diam, dengan sikap yang amat tenang. Tak ada ekspresi kelelahan maupun kesombongan sedikit pun. Gerakannya yang demikian cepat sejak menangkis pukulan si kapten sampai gerakan terakhir, seperti tak meninggalkan bekas lelah sedikit pun pada dirinya. Sementara si kapten tegak dengan nafas memburu. Mereka berdua saling menatap. Akhirnya overstay yang menjadi komandan di pasukan itulah yang memecahkan kesunyian dengan bertepuk tangan. Diikuti para perwira, kemudian oleh semua tentara Vietnam yang ada di rumah besar itu. Mereka benar-benar belum pernah menyaksikan pertarungan dengan ketangguhan individu demikian hebat. Si kapten, untuk pertama kali dalam hidupnya, merasa benar-benar merasa ditaklukkan. Pada tusukan pertama saja, tatkala ujung kayu itu ditusukkan ke hulu jantungnya, lelaki itu sudah bisa membunuhnya. Ujung kayu itu tidak hanya menyentuh sebuah titik kematian di tubuh si kapten, tetapi 4 titik dalam jarak waktu yang hanya hitungan detik. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 668. Jika dia memiliki 4 nyawa, maka sebenarnya kini 4 nyawanya itu telah melayang di ujung kayu lelaki tangguh itu. Orang-orang pada berhenti bertepuk tangan, tatkala si kapten merapatkan kedua kakinya, berdiri lurus menatap si bungsu, kemudian membungkukkan badan, memberi hormat sebagaimana layaknya karateka atau judoka bersikap kepada orang yang mereka hormati. Lalu dia berbicara dengan bahasa Vietnam yang ditujukan pada si bungsu. Anda benar-benar tangguh. Terima kasih Anda sudah mengajar saya bagaimana seharusnya bersikap satria. Terima kasih, Anda telah mengampuni nyawa saya. Si bungsu tertegun, tak disangka kapten itu akan berbuat dan berkata begitu. Dia balas sikap kapten itu juga dengan tegak lurus. Kemudian dengan tangan yang masih terikat di kayu itu, dia membungkukkan badan membalas penghormatan yang diberikan padanya. Dengan kejujuran kemudian dia berkata dengan bahasa Inggris, yang diterjemahkan Lokma untuk si kapten, dan untuk semua yang hadir di rumah tersebut. Andalah yang telah menyelamatkan nyawa saya, ketika saya digantung dengan kepala ke bawah, Anda bisa saja membunuh saya dengan peluru atau pisau, namun hal itu tidak Anda lakukan. Terima kasih atas kemurahan hati Anda Kapten. Kapten itu membalas penghormatan itu beberapa kali dan kemudian menghadap pada si overstay yang jadi komandannya, bicara dalam bahasa Vietnam, tak satu pun ucapan si kapten diterjemahkan Lokma. Overstay itu menanyakan sesuatu, kemudian overstay itu bicara pada si bungsu. Tadi Anda katakan, bahwa Anda bisa menyembuhkan penyakit sipilis dengan ramuan hanya dalam seminggu, apakah Anda masih mempunyai obat itu? Tidak, tetapi saya bisa membuatnya dengan dedaunan yang ada di sini. Overstay itu kembali berbicara dengan si kapten. Kemudian kepada Lokma, Sersan Lokma akhirnya mendekati si bungsu, memutus kedua tali yang mengikat tangannya, begitu juga yang mengikat kakinya. Anda menjadi tamu kami, Tuan, sampai beberapa tentara sembuh, setelah itu kami akan mengantarkan Tuan ke Da Nang atau Hanoi. Ujar si overstay, sembari memberi perintah pada Lokma. Yang pertama dilakukan si bungsu adalah mandi di sungai sepuas-puasnya, di sungai besar dan deras yang terletak tak jauh dari rumah besar tempat dia diinterogasi tersebut. Untuk pergi ke sungai dia dikawal oleh 2 orang tentara bersenjata. Lokma memberi dia sepasang pakaian, lengkap dengan sepatu. Di sungai beberapa orang lelaki dan perempuan terlihat sedang mandi atau mencuci. Mereka pada berhenti, sebentar, menatap padanya dengan pandangan heran. Tapi begitu tertatap pada 2 orang tentara yang tegak menjaga, dengan bedil siap tembak di tebing, mereka dengan cepat mengalihkan pandangan dari si bungsu, mereka melanjutkan mandi atau mencuci, kendati sama-sama orang Vietnam, namun penduduk demikian takut pada tentara. Usai mandi, dari batu yang bermunculan di tepi sungai, si bungsu memilih segenggam lumut yang warna hijaunya sudah kehitam-hitaman karena sudah belasan tahun ada di sana. Kemudian di jalan kecil antara sungai itu dan perkampungan kecil itu, dia memetik beberapa helai daun, lumut dan pucuk-pucuk rimba itu dia bungkus dengan daun pisang dan dibawa ke barak. Dia ditempatkan di sebuah barak kecil. Ada selembar tikar yang dianyam dari bilah-bilah bambu dan sehelai selimut yang bergaris-garis, seperti selimut yang lazim dipakai di rumah sakit. Bedanya, selimut itu sudah compang camping. 2 orang tentara mengantarkan nasi ransum dengan sedikit daging ikan. Si bungsu jadi tahu kalau di sini menu utamanya adalah ikan.
Saat makan, tentara yang mengantarkan makanan itu berbicara dengan pelan. Namun karena tentara itu memakai bahasa Vietnam, jadi dia tak mengerti apa yang dimaksud tentara itu. Tentara itu membuka baju, dan memperlihatkan lengannya yang masih berbalut perban, lalu si tentara menunjuk bedil, menunjuk si bungsu. Si bungsu jadi mengerti kalau kedua tentara itu ikut dalam pertempuran di padang lalang itu saat heli datang menjemput tawanan itu. Kedua tentara itu memberi hormat dan mengulurkan tangan. Si bungsu menatap mereka sejenak, kemudian menyambut uluran tangan tersebut. Terima kasih Anda tidak membunuh saya, kalau tidak ibu saya akan sangat sedih sekali. Saya anak tunggal, ujar tentara itu. Si bungsu hanya mengerti ucapan kata-kata terima kasihnya saja, karena dia pernah diajarkan oleh Ami Florence. Terima kasih kembali, ujarnya dengan bahasa Vietnam. Setelah itu tentara yang satunya lagi yang mengulurkan tangan. Terima kasih, katanya sambil membungkukkan badan sampai 2 kali. Si bungsu kemabli menjawab, terima kasih kembali seperti yang pernah diajarkan Ti Bin. Sambil membungkukkan badan sambil duduk, kemudian kedua tentara itu meninggalkan pondok. Si bungsu yang tinggal sendiri, segera menyantap nasi dan ikan panggang tersebut dengan lahap. Nampaknya, dimanapun, ikan segar yang dibakar dan diberi sedikit garam sangat nikmat. Kendati nasinya dikit, karena ikan bakarnya lumayan besar jadi perutnya kenyang juga. Selesai makan dia mengamparkan selimut bergaris itu di atas tikar bambu tersebut. Kemudian membaringkan badan, sambil pikirannya melayang pada tentara yang menahannya di barak ini. Lewat ciri mata dan bintik di wajah tentara yang ada di rumah besar tadi juga dua tentara yang mengantar nasi tadi. Si bungsu tahu mereka terkena penyakit Vietnam Rose, sebutan lain dari penyakit sipilis. Dia bertekad untuk menolong mereka semampunya. Akhirnya karena didera kelelahan dan kekenyangan dia tertidur pulas sekali. Hari sudah senja, ketika dia dibangunkan oleh Lokma. Dia datang dengan ditemanin seorang prajurit, yang tetap siap sedia dengan bedilnya. Lokma mengatakan kalau Overstay ingin bertemu dengannya malam nanti setelah makan malam. Lokma bercerita waktu berjalan ke sungai, kalau 9 tentara Amerika yang ditawan di sini telah dipindahkan, termasuk tawanan yang di kandang babi di sebelah kurungan si bungsu. Balasan, saya hanya melihat sekitar 5 orang, di mana yang lain ditahan. Mereka dikurung di sungai di belakang kandang babi tersebut. Kurungan mereka jauh lebih parah. Mereka berminggu-minggu direndam sebatas leher. Makanan dimasukkan ke dalam plastik kemudian diulurkan dengan tali. Mereka hanya menikmati di daratan ketika diinterogasi, tutur Lokma. Kemana mereka dipindahkan? Tanya si bungsu. Namun begitu pertanyaan itu diucapkan, dia segera sadar kalau tak ada jawaban dari pertanyaan itu. Tidak ada yang mengetahui kapan para tawanan dipindahkan dan kemana mereka akan dipindahkan, hanya komandan yang tahu. Perintah pemindahan diberikan secara lisan pada seseorang. Si bungsu hanya mendengar tentang penuturan pemindahan tawanan Amerika itu dengan diam. Beberapa lelaki dan wanita terlihat di hulu maupun di hilir sungai. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 669. Sungai cukup besar, airnya amat jernih. Apakah penduduk di sini suka ikan sungai? Tanya si bungsu pada Lokma, yang bersama prajurit berbedil itu mengawasinya dari atas tebing. Ikan memang makanan utama mereka bersama nasi. Babi biasanya dijual kepada tentara, atau dibawa ke desa terdekat, biasanya 2-3 hari perjalanan, untuk dijual. Dibawa pakai gerobak 2 atau 3 ekor. Dengan apa mereka menangkap ikan? Biasanya dengan kail. Anda keberatan kalau saya memberi beberapa ekor ikan segar kepada mereka? Tanya si bungsu sambil menunjuk pada beberapa wanita dan anak-anak sekitar 20 meter di hilir tempatnya. Lokma menatap ke hilir. Beberapa wanita berada di sana. Sesekali mencuri pandang ke arah si bungsu maupun ke arah Lokma. Mereka akan senang sekali. Tapi bagaimana engkau memperoleh ikan segar itu? Ujar sersan tersebut sambil menatap pada si bungsu yang berendam dalam air setinggi dada. Si bungsu menyelam. Hanya beberapa detik, kemudian dia muncul lagi. Dia memperagakan beberapa butir batu sebesar ibu jari kepada Lokma. Pernah belajar menangkap ikan dengan batu-batu seperti ini? Lokma menggeleng. Apa bisa? Ujarnya. Bisa. Lokma menoleh pada prajurit yang menemaninya. Kemudian tiba-tiba dia menyambitkan batu tersebut ke air sekitar 2 depa di depannya. Si bungsu menanti, Lokma dan prajurit berbedil itu juga menanti. Tak ada yang kena, ujar si bungsu sambil tetap mengawasi air di sekitarnya. Beberapa saat kemudian dia kembali menyambitkan batu ke arah hilir. Kena, suruh mereka yang di hilir itu mengambilnya, ujar si bungsu ke arah Lokma. Lokma menatap dengan diam ke air. Tak ada apapun yang terlihat. Namun hanya beberapa detik kemudian, dia melihat seekor ikan sebesar betisnya mengapung dengan perut ke atas. Hei, ambil ikan itu. Itu ada ikan yang baru kena lempar batu. Ikan itu untuk kalian,
Ambil, ambil, seru Lokma. Para wanita di hilir hanya termangu, tak mengerti. Sementara itu si bungsu kembali menyambitkan beberapa batu lagi ke air. Para wanita itu baru ribut dan berceburan ke air setelah melihat 2-3 ekor ikan mengapung di permukaan sungai. Mereka berebut memunguti ikan yang kepalanya pada pecah itu. Lokma ternganga, ketika wanita-wanita itu dengan tertawa mengangkat ikan-ikan yang berhasil mereka kumpulkan. Besarnya tak kurang dari sebesar betis lelaki dewasa. Beberapa lelaki dan wanita yang berada belasan meter di bahagian hulu segera berenang ke hilir. Mereka sampai ke tempat si bungsu. Si bungsu kembali menyelam memunguti beberapa batu. Lalu tangannya menyambit dan menyambit lagi. 6-7 ekor ikan sebesar lengan maupun betis pada mati dan berapungan. Penduduk memunguti ikan tersebut. Hei, bisa kupinjam pisaumu? Ujar si bungsu mengejutkan Lokma. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 670. Tanpa pikir panjang Lokma mencabut pisau di pinggangnya. Kemudian melemparkannya kepada si bungsu. Si bungsu menyambut pisau itu. Lalu kembali memperhatikan sungai di sekitarnya. Beberapa saat kemudian dia menyelam. Semua pada terdiam. Namun dari atas tebing, baik Lokma maupun prajurit berbedil itu dapat melihat bayang-bayang tubuh si bungsu di dalam air sungai yang jernih tersebut. Mereka menatap dengan diam dan penuh tanda tanya, apa yang akan dilakukan lelaki tersebut dengan pisau tajam itu. Cukup lama Lokma melihat si bungsu menyelam hilir mudik di dalam air. Suatu saat tubuhnya nampak berdiam diri dengan berpegangan pada sebuah batu besar di dalam sungai. Kemudian tiba-tiba tubuh lelaki tersebut meluncur ke hilir dengan cepat. Tak lama kemudian kepalanya muncul, kedua tangannya terangkat. Lokma yang semula duduk mencangkung, sampai tertegak tatkala melihat di kedua tangan lelaki tersebut terpegang seekor ikan yang besarnya tak kurang dari paha lelaki dewasa. Pisau komando tentara Amerika milik Lokma tertancap di bahagian dada ikan tersebut. Wow, seru Lokma. Wow, seru prajurit yang memegang bedil di sampingnya. Penduduk menatap lelaki asing itu dengan tercengang. Usahakan melihat, mendengar saja mereka belum pernah. Tentang orang yang mampu menangkap ikan hanya dengan lemparan batu atau menyelam dengan pisau. Apa yang mereka lihat senja ini adalah suatu hal yang amat menakjubkan. Apakah komandanmu suka ikan sungai? Tanya si bungsu tatkala berjalan pulang dari sungai. Dia tak begitu suka ikan. Dia suka daging babi. Tapi semua tentara di sini menyukai ikan. Kita bisa pesta ikan bakar malam ini, ujar Lokma. Beberapa wanita yang tadi berada di hilir, kemudian berpapasan dengan mereka di jalan menuju kampung, pada mengangguk dengan hormat sembari mengucapkan terima kasih pada si bungsu. Si bungsu membalas ucapan terima kasih yang sangat dia hafal itu dengan ucapan, terima kasih kembali, sembari membungkukkan badan. Wanita-wanita itu tertawa bergumam senang mendengar balasan terima kasih mereka yang diucapkan lelaki asing tersebut dalam bahasa ibu mereka. Beberapa lelaki kampung pada berbisik, kemudian mengangguk kepada si bungsu. Mereka, terutama kanak-kanak, pada berbaris mengikuti Lokma, si bungsu dan prajurit yang membawa ikan sebesar paha itu. Ikan itu diikat dengan tali moncongnya lewat insangnya. Kemudian sebuah kayu panjang sedepa diambil dari tepi sungai. Dengan kayu itu, ikan besar tersebut dipikul oleh Lokma dan si prajurit. Cara aneh yang dilakukan si bungsu menangkap ikan di sungai tersebut segera diketahui seisi kampung. Mereka ramai-ramai ke depan rumah besar yang dijadikan markas komandan tentara di desa ini. 11 ikan sebesar betis yang dibawa oleh para wanita dibawa ke markas tersebut. Si overstay yang mendengar ramai-ramai segera keluar. Dia terheran-heran melihat semua penduduk berkumpul di depan markasnya. Dan semakin heran melihat ikan demikian banyak dan yang seekor alangkah besarnya. Lokma segera menceritakan bagaimana ikan-ikan itu didapat. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 671. Kemudian seorang lelaki tua, pimpinan desa itu maju. Dia bicara kepada si komandan. Si komandan mendengar pembicaraan pimpinan desa itu dengan seksama. Kemudian dia mengangguk, lalu bicara pada masyarakat dan belasan tentara yang ada di depan rumah besar itu. Semua mereka bertepuk tangan usai si komandan berbicara. Di dalam rumah, kepada si bungsu si overstay bercerita, besok kebetulan hari raya Tet. Salah satu hari raya besar di antara belasan hari raya orang Vietnam tiap tahunnya. Penduduk ingin merayakannya dengan mengadakan hiburan sambil makan-makan bersama. Selain seluruh ikan yang baru diperoleh itu, juga akan dipanggang 2 ekor babi sumbangan penduduk. Tuan suka babi? Tanya overstay tersebut. Si bungsu menggeleng. Oh, Muslim. Islam, ya agama Islam melarang makan babi, ujar overstay itu mengingat pelajarannya di akademi militer.
Siang tadi Tuan mengatakan saya menderita penyakit paru-paru yang sudah berat. Dari mana Tuan tahu? Dari wajah dan warna ludah Anda, Overstay, jawab si bungsu perlahan sambil menatap wajah Letnan Kolonel itu. Overstay itu menatap si bungsu beberapa saat, tanpa berkata sepatah pun. Kemudian menunduk, dan tiba-tiba matanya basah. Dia berusaha menghapusnya, seperti tak ingin dilihat menangis di depan orang. Namun betapapun dia tak mampu menahan agar matanya tak basah. Saya telah membunuh anak-anak saya yang paling saya cintai dengan menularkan penyakit celaka ini. Usia mereka masih terlalu muda untuk mampu bertahan, ujarnya perlahan dengan suara terdengar bergetar. Saya ikut berduka, ujar si bungsu perlahan. Saya sudah berobat kemana-mana. Tetapi, rokok, minuman keras, heroin dan perang celaka ini tidak hanya menghancurkan hidup saya, juga anak-anak saya yang tertular, ujar si Overstay. Saya pernah belajar membuat ramuan obat, tatkala saya sendirian selama 2 tahun dalam belantara di kampung saya. Semula ramuan obat itu saya buat asal-asalan, untuk mempertahankan hidup. Namun setelah mencoba berbagai jenis daun, kulit, akar, getah kayu rumput dan lumut yang ternyata berkhasiat untuk obat. Lalu ketika saya di Amerika, seorang Indian menambah banyak sekali pengetahuan saya tentang ramuan obat dari lumut, rumput, akar, daun dan getah beberapa jenis kayu lagi. Jika Anda mau mencoba Overstay, di sungai tadi saya telah mengumpulkan lumut yang baik sekali untuk obat, berikut beberapa jenis rumput dan daun kayu. Berapa lama ramuan itu bisa Pertanyaan Overstay itu terhenti oleh sedakan batuk yang mula-mula ringan. Namun batuknya makin lama makin keras dan membuat dia sulit bernafas. Si bungsu tahu, jika siang hari orang yang menderita penyakit seperti Overstay ini takkan begitu merasakan penyakit yang menggerogotinya. Sebab siang hari udara panas. Namun begitu malam mulai turun, seperti sekarang, penyakit itu kambuh. Makin dingin hari, makin dahsyat serangannya. Saya akan kembali ke pondok saya, akan saya buatkan ramuan itu segera, ujar si bungsu sambil berdiri. Overstay itu hanya mampu mengangguk, sementara batuknya kemudian menyerang berkali-kali. Lokma yang ada dalam rumah itu segera membantu komandannya. Mengambilkan sebaskom air panas dari periuk di tungku, kemudian sebuah handuk kecil yang bersih. Di luar rumah, si bungsu melihat kesibukan penduduk dan tentara mempersiapkan segala sesuatu untuk merayakan hari raya Tet malam nanti. Mereka membuat 2 perapian untuk membakar ikan dan babi. Kemudian sebuah lagi untuk menanak nasi. Melihat si bungsu muncul, beberapa lelaki datang menyalaminya. Beberapa wanita saling berbisik. Para tentara menatapnya dengan diam. Dia masuk ke podoknya, mengambil lumut dan beberapa jenis daun yang dia bungkus dengan daun pisang senja tadi. Di daun pisang itu bahan-bahan tersebut dia remas menjadi satu. Saat dia keluar kebetulan Lokma datang. Kepada Lokma dia minta dicarikan air kelapa muda. Kemudian anak pisang. Dalam waktu yang tak begitu lama bahan-bahan itu diantarkan Lokma kepadanya. Dia meminta sebuah baskom aluminium, atau periuk kecil. Ramuan itu dia masukkan ke periuk kecil. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 672. Bersama anak pisang yang dicencang halus, ramuan itu dia rebus dengan air kelapa, sampai airnya tinggal sedikit sekali. Ramuan yang sudah direbus itu diletakkannya ke selimut rombeng yang diberikan Lokma untuk selimut tidurnya. Karena dia merebus ramuan itu di luar pondok, banyak penduduk dan tentara yang melihat apa yang dia lakukan. Sekarang carikan sebuah mangkuk, ujarnya pada Lokma, sembari menyisihkan umbut anak pisang ke sebuah piring. Lokma bicara pada seorang gadis. Gadis itu segera berlari-lari kecil ke rumahnya. Kemudian datang lagi membawa sebuah mangkuk porselen yang sudah sumbing di beberapa tempat. Si bungsu meremas ramuan itu, memasukkan pati remasannya ke dalam mangkuk porselen. Hasilnya didapat hampir semangkuk penuh. Mari kita ke komandanmu. Mudah-mudahan ramuan ini tepat campurannya, ujar si bungsu pada Lokma. Ketika mereka masuk ke rumah besar berlantai tanah yang dijadikan sebagai markas tentara itu, si Overstay ternyata sudah terbaring lemah. Tubuhnya memanas, wajahnya pucat. Dia ditunggui oleh Kapten Bun Duang, yang duduk di sebuah kursi di dekat pembaringannya. 2 bulan yang lalu, ketika saya di Danang, dokter mengatakan nyawa saya hanya bisa bertahan selama 5 bulan. Menurut dia, paru-paru saya sudah tak berfungsi, tutur Overstay itu ketika si bungsu dan Lokma duduk di sisi pembaringannya. Dia mengatakan apa penyakit Tuan, Overstay, tanya si bungsu. Seperti yang Tuan katakan, paru-paru. Maaf, paru-paru Tuan digerogoti kanker, Overstay, ujar si bungsu perlahan. Overstay itu, si kapten dan Lokma, tertegun dan pada menatap si bungsu. Maaf, saya hanya ingin Tuan mengetahui apa penyakit yang menggerogoti Tuan, Overstay, sambung si bungsu. Apakah Anda seorang dokter?
Tanya si Overstay. Si bungsu menggeleng. Lalu bagaimana Anda bisa menebak bahwa penyakit saya adalah kanker? Guratan hijau halus di mata Tuan, kuku Tuan yang juga menghijau, kendati amat samar-samar, adalah tanda yang amat jelas bahwa paru-paru Tuan diserang kanker. Saya belajar tentang itu dari Indian tua di Amerika, sebagaimana pernah saya ceritakan pada Tuan, tutur si bungsu, seraya meminta Lokma menyediakan segelas air putih. Kapten Bun, kamu yang memimpin perayaan Tet di luar. Saya tak mungkin bisa berdiri, ujar Overstay itu dengan suara mulai menggigil. Pertama Tuan harus memakan abis anak pisang ini. Kemudian Tuan minum cairan ini setengah gelas. Obat ini hanya untuk 3 hari. Namun untuk melihat apakah ramuannya tepat atau tidak, Tuan tidak perlu menunggu sampai 3 hari. Reaksi pertama setelah Tuan memakan abis rebusan anak pisang dan meminum cairan ini, panas tubuh Tuan akan turun. Lalu Tuan akan tertidur. Jika Tuan merasa lebih segar saat bangun berarti obat ini bisa diharap menyembuhkan penyakit Tuan. Sembuhnya bisa berbulan-bulan, namun asal Tuan bisa istirahat total, nyawa Tuan ada harapan bisa tertolong, tutur si bungsu perlahan. Overstay itu tersenyum lemah. Mungkin karena memang makan atau tak makan obat itu sama saja baginya, dia pasrah saja. Dikunyahnya rebus anak pisang itu. Mula-mula dia meringis, merasakan betapa tak sedap dan kelatnya rebus anak pisang itu. Karena susah menelannya, beberapa kali dia dorong untuk meneguk sedikit cairan di dalam gelas tersebut. Tiap meneguk cairan itu dia kembali meringis. Saya rasa yang Anda berikan ini bukan obat, tapi racun, rutuk Overstay itu dengan muka masam, sembari terus mengunyah dan menelan sisa rebus anak pisang di mulutnya. Racun yang kadarnya di atas cyanida sedikit, ujar si bungsu, yang disambut dengan senyum si Overstay, juga sersan Lokma dan Kapten Bun Duang. Setelah itu perwira tersebut kembali berbaring. Beberapa kali dia menguap. Lokma meraba tangan Overstay itu. Panasnya turun drastis, ujar Lokma takjub. Kapten Bun Duang ikut-ikutan meraba tangan si Overstay, dan dengan heran dia menatap pada si bungsu. Obat Anda amat manjur. Cepat sekali, ujarnya. Masih harus kita buktikan beberapa jam lagi, apakah dia bisa bangun atau langsung mati, ujar si bungsu, yang kembali disambut dengan senyum masam oleh Overstay yang sudah mulai mengantuk itu. Mereka lalu meninggalkan perwira itu sendirian di kamarnya. Si bungsu diantarkan Lokma ke podoknya. Namun ketika akan keluar dari rumah besar itu, si bungsu menoleh pada Kapten Bun Duang. Dia lihat kedua tangan kapten itu, mulai dari pergelangan hingga seluruh jari-jarinya dibalut dengan perban. Maaf saya sudah mencederai Anda, Kapten, ujarnya. Si kapten menjawabnya dengan senyum. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 673. Saya tidak tahu, apakah obat yang Anda pakai di balik perban itu cukup manjur atau tidak. Jika Anda tak keberatan, saya punya ramuan di pondok, ujar si bungsu. Kapten itu menatap kedua tangannya yang berbalut perban mirip orang akan bertanding tinju. Saya berminat juga mencoba obat Anda, dokter, ujar Bun Duang, sambil mengikuti si bungsu dan Lokma ke podoknya. Di luar, di halaman yang cukup luas untuk berkumpul 100 orang, yang merupakan alun-alun di desa tersebut, orang semakin sibuk mempersiapkan tempat perayaan Hari Raya Tet. Tentara bekerja membuat meja panjang dan kursi darurat. Karena desa itu memang berada jauh di tengah hutan belantara, dengan mudah mereka mendapatkan pohon-pohon yang diperlukan untuk dijadikan tiang meja dan kursi. Untuk alas tempat duduk dan daun meja, mereka memotong bambu, yang disusun menjadi bidang luas. Beberapa lelaki kelihatan tengah membersihkan 2 ekor babi. Kedua hewan itu dibunuh dengan terlebih dahulu mengikat kedua kakinya. Lalu digantung dengan kepala menghadap ke bawah. Lehernya ditusuk dengan sebilah pisau yang amat runcing dan tajam. Darah yang mengalir dari leher babi itu ditampung dengan sebuah tong kayu yang cukup besar. Darah tersebut dicampur dengan semacam asam sehingga mengental mirip hati. Darah beku yang digoreng atau dibakar merupakan makanan yang luar biasa nikmatnya bagi orang-orang Vietnam. Bisa minta air yang agak panas, ujar si bungsu pada Lokma, saat mereka akan masuk ke podoknya bersama Kapten Bun Duang. Lokma segera mengambil baskom tempat si bungsu meremas ramuan obat tadi. Kemudian memanggil seorang wanita, menyuruh bersihkan baskom tersebut dan mengisinya dengan air panas. Ketika wanita itu kembali dengan air panas, dia menatap si bungsu. Assalamualaikum, sapa wanita itu perlahan. Si bungsu, Lokma dan Bun Duang menatap pada wanita itu. Jika kedua Vietnam itu menatap dengan heran, si bungsu justru terkejut. Waalaikumsalam, ujar si bungsu perlahan, sambil menatap hampir tak percaya pada wanita itu. Ana anta Islam, ujar wanita separuh baya itu dalam bahasa Arab yang ala kadarnya. Si bungsu ternganga. Dia menoleh pada Lokma. Suruh dia masuk dan duduk.
Tanyakan padanya dari mana ditahu saya seorang Islam, ujar si bungsu dalam bahasa Inggris pada Lokma. Sersan itu menyuruh si wanita masuk dan duduk di tikar bambu di depan si bungsu dan Bunduang. Dengan takut-takut dia mendekat, namun tetap berdiri. Dia baru duduk dengan amat sopan setelah Kapten Bunduang ikut menyuruh dia duduk. Lokma kemudian menanyakan dari mana dia tahu si bungsu seorang Islam. Saya melihatnya ketika dia sembahyang asyar setelah mandi sore tadi di tepi sungai, ujar wanita itu, yang diteruskan oleh Lokma kepada si bungsu. Sampaian Tiang Jawi, tiba-tiba wanita itu kembali mengejutkan si bungsu, tatkala dia bertanya dalam bahasa Jawa apakah si bungsu orang Jawa. Tentu saja Lokma dan Bunduang tak faham apa arti pertanyaan wanita tersebut. Si bungsu sampai dibuat ternganga. Buat sesaat dia tak bisa bicara sepatah pun. Ibu dari Jawa, ujarnya dalam bahasa Indonesia. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 674. Kali ini wanita itu yang ternganga. Ja, uwa, ujarnya mencoba mengejak. Si bungsu menoleh pada Lokma, kemudian dia berkata, ibu ini nampaknya turunan dari Jawa, salah satu pulau di Indonesia. Tolong tanyakan padanya, tentang asal-usulnya, juga tentang keluarganya di sini. Barangkali ayah atau ibunya berasal dari Indonesia, ujar si bungsu. Namun sebelum Lokma menanyai wanita itu, si bungsu teringat, bahwa dia harus mengobati tangan Kapten Bunduang. Dia minta maaf pada si kapten, dan menyuruh Lokma mengundurkan pertanyaannya. Namun kapten itu menyuruh agar pembicaraan itu dilanjutkan, sementara dia membersihkan tangannya dengan air suam-suam kuku yang tadi dibawakan wanita tersebut. Lokma lalu menyampaikan pertanyaan si bungsu kepada wanita itu. Dan bertuturlah wanita tersebut. Kakeknya adalah seorang pelaut yang lahir dari perkawinan campuran, ibu Madura dan ayah Jawa. Sekitar 70 tahun yang lalu, kakek buyutnya itu merantau ke Thailand. Kemudian berdagang ke Vietnam Selatan, yang juga beberapa pedagang asal Indonesia dan Malaya. Di Vietnam ini lelaki itu tertarik pada seorang gadis setempat dari keluarga Muslim. Mereka menikah dan menetap di Vietnam. Pasangan ini melahirkan 2 anak lelaki dan seorang anak perempuan. Dia adalah anak perempuan itu. Dia tak bisa berbahasa Indonesia karena ayahnya jarang sekali berbahasa Indonesia. Apalagi ayahnya sudah meninggal sekitar 15 tahun yang silam. Dia hanya hafal beberapa potong bahasa Jawa yang pernah diajarkan ayahnya ketika dia masih berusia belasan tahun. Namun karena tak pernah dipergunakan lagi, bahasa itu berangsur-angsur lenyap dari ingatannya. Si bungsu menyalami wanita itu, setelah ceritanya dalam bahasa Vietnam itu diterjemahkan Lokma ke dalam bahasa Inggris. Wanita berusia separuh baya itu menyambut uluran tangan si bungsu dengan mata berkaca-kaca. Sambil meramu obat, mereka lalu terlibat pembicaraan yang diterjemahkan oleh Lokma. Lokma menjadi penerjemah untuk kedua orang itu. Jika wanita itu yang bicara, Lokma menerjemahkan bahasa Vietnam itu untuk si bungsu ke dalam bahasa Inggris. Sebaliknya si bungsu yang bicara dalam bahasa Inggris kemudian diterjemahkan untuk wanita itu oleh Lokma ke dalam bahasa Vietnam. Menurut kakek saya, kota Jawa itu besar sekali, penduduknya juga amat ramai, ujar wanita tersebut. Jawa itu nama pulau, Bu. Ada ratusan kota di sana. Jawa itu bahagian dari negeri yang bernama Indonesia. Ada ribuan pulau besar kecil di negeri itu. Tuan juga berasal dari Jawa? Tidak. Saya dari Pulau Sumatera. Jauh dari Jawa? Tidak juga. Tuan pernah ke Jawa? Pernah. Ke Jakarta? Jauh Jakarta itu dari Jawa? Jakarta itu ibu kota Indonesia, seperti Saigon ibu kota Vietnam Selatan dulu. Jakarta itu terletak di Pulau Jawa, ujar si bungsu sambil mengoleskan ramuannya yang sudah selesai dibuat ke pergelangan tangan dan buku-buku jari Kapten Bunduang. Ada berapa keluarga Muslim di kampung ini? Ada 5 keluarga. Berapa keluarga di sini semuanya? Kira-kira 50 keluarga. Saya bahagia sekali bisa bertemu dengan orang seagama dan dengan orang yang sekampung dengan ayah saya. Saya ingin sekali datang ke Jawa. Mungkin suatu hari kelak, saya akan datang ke sana bersama anak-anak saya, ujar wanita itu dengan mata berlinang. Lalu dia membungkukkan badan, memberi hormat. Kemudian minta izin meninggalkan pondok itu. Si bungsu berdiri, menyalami wanita tersebut. Dia mengantarkannya ke pintu. Saya doakan niat ibu untuk datang ke Jawa disampaikan Tuhan. Saya senang di sini bisa bertemu dengan keturunan orang Indonesia, ujar si bungsu. Si bungsu lama berdiri di pintu. Menatap wanita itu berbaur dengan penduduk lainnya di halaman rumah besar di ujung sana. Dari kejauhan dia lihat wanita itu dikerubungi beberapa wanita dan anak-anak. Nampaknya dia bercerita tentang pertemuan mereka sebentar ini. Kemudian bersama Lokma yang tadi menjadi juru bahasanya dia kembali masuk ke pondok. Melihat tangan si kapten yang sudah dia olesi ramuan obat. Terima kasih,
"Kawan, ramuan obatmu manjur sekali," ujar Kapten Bunduang ketika melihat si bungsu masuk bersama Lokma. Si bungsu memeriksa kedua kepalan tangan perwira tersebut. Bengkaknya sudah jauh menyusut. Warna merah kehitam-hitaman yang tadi terlihat dari pergelangan tangan sampai ke batas siku, kini sudah lenyap sama sekali. Kedua pergelangan tangan yang retak dan membengkak sebesar telur ayam, kini sudah hilang bengkaknya. Si bungsu lalu meminta perban kepada Lokma, lalu membalut kedua tangan si kapten mulai dari pergelangan tangannya sampai ke ujung 5 jarinya. "Maaf, untuk sementara bila lapar Anda terpaksa disuapkan. Tapi, jika obat ini manjur besok pagi Anda bisa memegang sendok." "Hanya saya kurang yakin," ujar si bungsu. "Bila Anda kurang yakin saya justru sangat yakin," ujar si kapten sambil tersenyum. Namun besok yang diucapkan si bungsu merupakan hari yang tak pernah terbayangkan sedikit pun, baik oleh si bungsu maupun oleh semua tentara Vietnam yang bermarkas di kampung tersebut. Subuh sekali, tatkala malam perayaan Hari Raya Tet baru saja usai, dan hampir semua penduduk serta tentara pada bergelimpangan tidur karena kenyang dan lelah menari, 2 peleton pasukan khusus tentara Vietnam, ditambah 3 perwira dari Korps Polisi Militer, yang dikirim langsung dari kota Ben Hoa, menyelusup masuk. Tanpa banyak bicara mereka mengambil alih tawanan, termasuk si bungsu, yang karena lelah sedang tidur lelap. Dia tersentak bangun ketika merasa ada yang menindih tubuhnya yang sedang menelungkup. Dia tak sempat bergerak banyak karena 2 orang ternyata sudah menginjak tengkuk dan pinggangnya. Lalu dia merasa tangannya kembali diikat ke sebuah kayu pendek yang disandangkan ke bahunya. Nasib seperti siang kemarin ternyata kembali terulang. Sebuah kayu diletakkan di bahunya. Kedua tangannya diikat ke kayu sebesar lengan lelaki dewasa itu. Subuh belum bersambut dengan pagi, pasukan khusus itu kemudian menggelandang tawanannya. Si bungsu baru tahu, ternyata masih ada 3 orang tentara Amerika yang disekap di desa tersebut. Dia tak tahu di mana mereka disekap. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 675. Namun melihat tubuh mereka, dia menduga mereka disekap dalam kerangkeng dalam air, atau mereka disekap dalam rawa atau di dalam sungai. Itu dapat dilihat di kaki mereka yang pucat dan berkerut. Ada kudis dan lintah di beberapa bagian kaki mereka. Mata mereka amat cekung, wajahnya amat pucat. Tentara dan penduduk desa yang tersentak bangun oleh kedatangan pasukan khusus itu, hanya tegak termangu melihat para tawanan diikat, kemudian digelandang di bawah todongan bedil bersangkur. Beberapa orang diantaranya termasuk si bungsu, tanpa sebab yang jelas dihajar dengan popor senjata. Overstay yang jadi komandan pasukan di desa itu, mendapat penjelasan pendek dari salah seorang polisi militer itu, yang berpangkat kapten. Si Overstay yang sebenarnya keberatan si bungsu dibawa. Tapi dia terpaksa berdiam diri melihat ketiga polisi militer itu. Berikut mayor yang mengomandani pasukan khusus itu, menatap padanya dengan tajam. Baik dari cara polisi militer itu berbicara pada Overstay, juga sikap Overstay yang hanya berdiam diri, dapat ditebak bahwa pasukan khusus yang datang ini membawa wewenang dari Politbiro Partai Komunis dan dengan kekuasaan yang tak bisa dibantah siapapun, dalam sebuah negara yang kacau, juga di sebuah negara otoriter. Hukum dan kekuasaan ditentukan oleh ujung bedil, fakta itu tak bisa dibantahkan. Bukanlah hal yang aneh, di kalangan sesama tentara juga terjadi persaingan dan pamer kekuasaan. Namun, di negara manapun dan dalam kondisi apapun, perang atau damai, polisi militer dan pasukan khusus tetap saja merupakan pasukan yang amat disegani. Bahkan dalam keadaan tertentu, ditakuti oleh tentara, apapun pangkatnya. Si Overstay terpaksa berdiam diri. Karena menurut komandan polisi militer yang datang, perintah pemindahan tawanan perintah langsung dari Komite Sentral Partai Komunis Vietnam yang berkedudukan di Hanoi, ibu kota Vietnam. Laporan tentang lolosnya tawanan Amerika dan terbantainya pasukan yang menjaganya, berikut kolonel yang menjadi komandannya, ternyata sudah tersebar luas di Vietnam. Dan laporan yang disampaikan ke Hanoi memang tidak disebut-sebut nama si bungsu sebagai penyebab lolosnya tentara Amerika. Salah seorangnya berpangkat kolonel dari SEAL. Yang disebut menyebabkan lolosnya tentara Amerika dan infiltrasi dari beberapa helikopter tempur yang canggih. Kendati yang menyerang hanya 1 heli, itu sudah cukup bagi mereka untuk memperbanyak jumlah heli yang menyerang. Para jenderal Vietnam tentu takkan bisa menerima kalau yang menyapu bersih satu pasukan hanya 17 orang pelarian dan 1 orang sipil yang belum pernah latihan militer. Pemalsuan berita itu sudah dimulai dari tingkat paling bawah dan hal itu tentu menyelamatkan si bungsu, paling tidak, untuk sementara. Dia hanya dikenal salah seorang mata-mata yang ikut dalam penyerangan oleh helikopter Amerika yang disebut sampai 6 buah. Polisi militer itu bukan PM biasa, mereka direkrut dari kader pilihan Partai Komunis, mereka tidak memakai helm putih, sebagaimana jamak di negara lain.
Tanda mereka sebagai polisi militer adalah ban merah yang diikat di lengan kanan bertuliskan aksara Vietnam. Mereka bukan tentara biasa, mereka adalah pilihan dari Komite Partai Sentral. Tentara tak bisa melakukan apapun tanpa persetujuan partai, anggaran untuk partai juga ditentukan oleh partai, dan siapa-siap yang naik pangkat juga ditentukan partai. Kekuasaan tertinggi berada di tangan partai, bukan di tangan presiden atau panglima-panglima tentara. Partai komunis dimanapun di dunia, mengontrol semua yang berlaku di negara bersangkutan, baik pemerintahan militer, politik, sosial kemasyarakatan, juga seni dan budaya. Semua sistem harus mendukung, membesarkan partai. Karena itu, polisi militer itu selain dibenci juga ditakuti tentara reguler yang bukan berasal dari partai. Kendati mereka sama-sama komunis, pimpinan komunis di Hanoi nampaknya khawatir. Tentara Amerika melakukan operasi besar-besaran membebaskan tentara mereka yang ditawan di dalam neraka Vietnam. Dari laporan mengenai helikopter Amerika datang dari arah barat dan kembali ke arah itu, para petinggi militer segera bisa menebak bahwa pasukan rahasia Amerika, mungkin dalam unit-unit kecil, membuat markas tersembunyi di Kamboja. Oleh karena itu para tawanan dipindahkan ke tempat rahasia yang berdekatan dengan perbatasan Kamboja, agar sesegeranya dipindahkan dari arah itu, mereka harus dipindahkan ke tempat rahasia di wilayah yang cukup jauh dari lokasi semula. Partai mengerahkan pasukan khusus yang terpercaya untuk mengambil membawa para tawanan ke berbagai tempat, kemudian menyekap mereka di tempat-tempat yang sudah ditentukan. Para tawanan itu tidak pernah diberitakan penangkapan mereka apalagi identitas mereka. Itu sebabnya disebut, missing in action, MIA personel yang hilang di peperangan. Bagi Vietnam, semakin lama mereka menahanan tentara Amerika, yang mereka tawan dalam peperangan semakin baik. Karena tawanan itu bisa menjadi alat penekan bagi mereka di setiap perundingan, Amerika sendiri tak bisa menekan Vietnam, bahwa mereka tak punya bukti kalau para tentaranya ditawan Vietnam. Jadi pasukan khusus yang berusaha sekuat tenaga mencari MIA itu bertindak secara individu-individu, hanya tentu sangat dirahasiakan. Ada dua alasan kenapa Amerika masih mempertahankan dan membiayai unit-unit kecil untuk membebaskan MIA di Vietnam. Pertama, karena masalah harga diri, amatlah memalukan bagi negara sehebat Amerika ternyata meninggalkan ribuan tentaranya di peperangan di belantara Vietnam tanpa mengetahui bagaimana nasib mereka. Kedua, karena desakan keluarga tentara-tentara yang hilang itu, yang didukung belasan organisasi anti perang di Amerika, mereka menuduh Amerika ikut campur urusan negara lain dengan mengorbankan ribuan anak-anak muda Amerika yang tak berdosa. Ikut campurnya Amerika di berbagai pertempuran di berbagai belahan bumi, tak seluruh rakyat Amerika yang mendukung. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 676. Truk buatan Rusia. Ada berbagai lapisan kelompok masyarakat, umumnya intelektual, yang menganggap campur tangan Amerika di negara lain adalah tindakan yang sudah kelewat batas. Ambisi pemerintah Amerika untuk menjadi polisi dunia, menyebabkan mereka ditentang oleh segolongan rakyatnya sendiri. Mengirim pasukan ke negara lain, yang sudah tentu memerlukan biaya yang amat tinggi, tidak hanya menghamburkan uang untuk hal-hal yang tidak jelas, tetapi sekaligus juga mengorbankan nyawa anak-anak muda Amerika. Sebagian dari mereka yang dikirim ke medan perang adalah anak-anak muda yang harus ikut dalam program wajib militer. Dengan dukungan undang-undang, program ini memang sudah dilaksanakan sejak meletusnya Perang Dunia II. Dan sejak itu pula, sudah ratusan ribu pemuda Amerika gugur, hancur bersama pesawatnya yang tertembak di udara, berkeping oleh ranjau, remuk ditembaki artileri, hilang di belantara, atau terkubur di lautan. Si Bungsu dan ketiga tentara Amerika yang kini berada di bawah kekuasaan pasukan khusus dan polisi militer Vietnam itu benar-benar tak pernah membayangkan nasib buruk yang tengah menanti mereka. Dalam posisi kedua tangan terikat ke kayu yang disandangkan ke bahu, mata mereka ditutup dengan kain tebal ketika akan meninggalkan kampung tersebut. Selain itu, kaki mereka dirantai dan dihubungkan antara yang satu dengan yang lain. Membawa tawanan dengan cara seperti itu sudah menunjukkan bahwa tawanan tersebut tidak saja dinilai penting, tetapi juga berbahaya. Mereka digelandang naik sebuah truk tua buatan Rusia. Di truk itu, rantai yang mengikat kaki mereka dikuncikan ke beberapa gelang yang sengaja dibuat dan ditempelkan pada dinding truk dengan mur dan baut yang menembus dinding truk itu. Gelang itu terbuat dari besi sebesar ibu jari. Mereka disuruh tiarap, lalu truk itu berjalan. Suara mesinnya ribut bukan main. Jalan yang ditempuh luar biasa rusaknya. Selama dalam perjalanan yang alangkah lama dan jauhnya, melewati jalan tanah berlumpur, keempat tawanan yang tiarap di lantai truk dengan mata tertutup itu sengsara bukan main. Truk tua buatan Rusia tersebut tidak hanya oleng dan terguncang-guncang, tetapi juga terlambung-lambung.
Ada kesan bahwa truk ini dilarikan dengan kencang untuk mengejar waktu yang sudah ditetapkan. Beberapa kali kedua truk itu terpaksa berhenti karena terperosok ke dalam lumpur. Keempat tawanan tetap dijaga di atas truk dalam keadaan tertelungkup. Sesekali seorang tentara memeriksa tutup mata mereka. Truk yang terpuruk itu kemudian ditarik mempergunakan wing baja, yang memang tersedia pada hampir semua truk perang. Kawat baja yang panjangnya sekitar 20 meter, yang digulungkan pada sebuah silinder besi di bagian depan truk, direntang ulur dengan menghidupkan mesin. Ujungnya yang dipasang kait besi besar dililitkan ke pohon terdekat. Lalu mesin dihidupkan untuk menggulung kembali kawat baja tersebut. Kawat yang diikatkan ke pohon itu menjadi tegang, dan putaran mesin yang menggulung kawat itu menyebabkan truk tertarik keluar dari lumpur, yang terkadang dalamnya membenamkan seluruh roda-roda besar truk tersebut. Dengan kedua tangan masih terikat ke kayu di bahu, dengan mata tertutup dan kaki terantai satu sama lain, yang dikuncikan lagi ke cincin besi di dinding truk, bagi si bungsu maupun ketiga tawanan Amerika itu benar-benar tak ada kemungkinan untuk melarikan diri. Ketiga tentara Amerika tersebut nampaknya benar-benar parah. Yang seorang, yang lintah masih lekat di pahanya, nampaknya dalam kondisi paling buruk. Dia diserang demam malaria tropikana. Yang dua lagi, kendati tubuh mereka sudah seperti mayat hidup, kurus dan pucat, namun tidak separah yang diserang malaria itu. Celana dan baju loreng yang mereka kenakan sudah benar-benar compang camping. Ketiganya tidak memakai sepatu. Kudis menggerogoti sebahagian besar tubuh mereka, terutama sebatas dada ke bawah. Pada batas dada ke atas kentara sekali bedanya. Bahagian dada ke bawah pucat dan keriput, bahagian dada ke atas agak mendingan. Batas dan keriput itu tercipta karena selama berbulan-bulan mereka direndam dalam kurungan yang dibuat di dalam sungai atau rawa yang airnya bercampur lumpur. Tempat menyekap tawanan Amerika dengan kondisi seperti itu merupakan hal yang lazim bagi Vietnam. Jumlahnya bisa puluhan, mungkin ratusan buah di seluruh Vietnam. Selain siksaan yang nyaris tak bisa dibayangkan, kurungan model itu jelas dimaksudkan untuk meruntuhkan moral tentara yang mereka tawan. Ketiga tentara Amerika itu nampaknya sudah menyerahkan nasib mereka bulat-bulat ke tangan takdir. Hampir sehari penuh tersiksa di atas truk, akhirnya konvoi yang hanya terdiri dari 2 truk bermuatan penuh oleh pasukan khusus Vietnam itu berhenti di suatu desa kecil dan terpencil. Si bungsu mendengar suara kokok ayam. Kemudian mendengar suara orang bicara. Suara tentara melompat turun dari truk. Kemudian suara langkah mendekat. Lalu ada pembicaraan dalam bahasa Vietnam, yang tentu saja tak dimengerti baik oleh si bungsu maupun oleh ketiga tawanan Amerika itu. Kemudian mereka mendengar perintah untuk turun dalam bahasa Inggris yang cukup baik, diiringi sentakan keras pada kaki mereka. Karena kaki-kaki mereka saling dihubungkan dengan rantai, hanya dengan amat susah payah mereka baru bisa turun dari truk tersebut. Kain yang diikatkan erat-erat penutup mata mereka sesampai di bawah kembali diperiksa. Kemudian tentara Vietnam itu kembali menggiring keempat tawanan tersebut dengan mendorong-dorong tubuh mereka. Ada sekitar 10 menit berjalan dengan saling terantuk-antuk, baru mereka disuruh berhenti. Si bungsu mendengar ada suara riak air di bawah. Dari arah riak air itu dia mendengar ada suara nafas manusia. Rantai di kaki mereka dibuka, tapi sebelum mereka sempat berpikir apapun, kepala mereka dihantam dengan popor bedil. Si bungsu adalah yang pertama kali menerima hantaman itu. Persis di bahagian belakang kepalanya. Dia tak sempat berbuat apapun. Usahakan berbuat sesuatu, merasakan sakit kena hantam popor senjata itu pun dia hampir tak sempat. Hanya amat sesaat, sekitar 2 atau 3 detik. Rasa sakit yang amat sangat itu sudah lenyap bersamaan dengan lenyapnya semua rasa apapun, saat tubuhnya jatuh dan tercebur ke dalam air berlumpur. Saat itu semua menjadi gelap gulita baginya. Setelah dia, berturut-turut ketiga tawanan Amerika lainnya mendapat giliran. Setelah keempat mereka tercebur, 2 orang tentara milisi menutup pintu kurungan yang terbuat dari batang-batang bambu. Milisi adalah pasukan yang direkrut dari kader Partai Komunis di desa-desa dan tidak memiliki seragam militer kecuali bedil. Usai pintu kurungan itu ditutup, seperti menutup sebuah peti, 3 batang kayu berdiameter hampir 1 meter digelindingkan ke atas pintu bambu itu. Jarak kayu yang satu dengan yang lain diatur sedemikian rupa, sehingga tak mungkin ditolak dari bawah. Sebenarnya, tanpa kayu besar itu pun sudah hampir mustahil bagi yang terkurung di lubang itu untuk keluar. Keempat sisi dinding kurungan itu bukannya terbuat dari bambu melainkan tanah. Kurungan ini nampaknya dibuat lain dari yang lain. Di sebidang tanah-tanah keras dibuat lubang 4 persegi, sedalam 4 kali 4 meter. Bahagian atasnya 3/4 di lantai dengan bambu hampir sebesar betis lelaki dewasa. Yang 1/4 lagi dibuat sebagai pintu yang bisa dibuka dan ditutup.
Tawanan dilemparkan begitu saja ke dalam lubang 4 kali 4 meter itu. Dengan kedalaman 4 meter, dengan air bercampur lumpur sebatas dada, adalah mustahil bagi orang untuk terbang, agar bisa bebas. Namun bagi Vietnam berjaga-jaga itu tentu saja amat perlu. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 677. Makanya di atas bambu-bambu yang diikat dengan kuku itu, yang berfungsi sebagai atap, kurungan, masih dipalang lagi dengan 3 batang kayu besar. Lobang yang berfungsi sebagai kurungan itu di dalamnya sudah berisi 2 tawanan, tentu saja juga tentara Amerika. Kedua tentara itulah yang kemudian berusaha menolong agar 4 tawanan yang baru saja dilemparkan masuk ke lobang itu tidak langsung mati terbenam. Mereka segera berusaha agar bahagian kepala para pendatang baru itu tetap mengapung agar bisa bernafas. Mereka diupayakan bisa duduk dan disandarkan ke dinding. Namun salah seorang di antaranya, yaitu yang kena demam malaria tropikana, ternyata sudah tak tertolong lagi. Hantaman popor bedil di kepalanya mengakhiri derita panjang yang dia alami. "Hei, orang ini sudah mati," ujar tentara yang berusaha memberikan pertolongan. Namun pasukan khusus Vietnam yang berada di atas hanya menatap dengan diam dengan tatapan dingin. "Orang ini sudah mati, tolong angkat dan kuburkan dia," ujar si tentara kurus yang tadi berusaha memberikan pertolongan. "Usahakan pertolongan," sepatah jawaban pun tak terdengar. Mereka justru meninggalkan tempat itu, dengan sikap tak peduli. Kini di sana hanya tinggal 2 orang milisi yang tadi menutupkan pintu kurungan tersebut. Kedua mereka juga menatap dengan tatapan dingin. Kemudian beranjak, mengambil dedaunan yang sudah agak mengering. Dedaunan itu ditimbunkan ke atas pintu kurungan. Nampaknya hal itu disengaja, agar orang menyangka bahwa di daerah itu hanya semak belukar. Usai menutup lubang besar itu dengan dedaunan, kedua milisi itu naik ke sebuah pondok kecil. Pondok itu berada sekitar 5 meter dari lubang penyekapan. Pondok sengaja dibuat agak tinggi, khusus untuk tempat mengawasi lubang di mana para tawanan disekap. Di pondok kecil tersebut ada sebuah brand, sejenis senapan mesin ringan dengan peluru berantai. Dengan kurungan hanya beberapa meter dari pondok penjagaan, ditambah 2 penjaga yang siaga dengan bedil, ditambah sebuah senapan mesin ringan, kalaupun yang dikurung di dalam lubang besar itu adalah semut, maka semut itu pun takkan mungkin bisa meloloskan diri. Kedua tawanan Amerika yang kedatangan 4 tamu baru itu saling menatap dalam diam. Yang memegang tentara yang mati tersebut akhirnya melepaskan mayat di tangannya. Kemudian mereka berdua dengan susah payah membuka ikatan tangan ketiga orang yang masih hidup. Mereka berdua nampaknya tak begitu kaget. Hal-hal luar biasa sudah menjadi bahagian dari kehidupan mereka. Malah sebenarnya di dalam hati mereka merasa gembira dengan datangnya tawanan baru. Sudah beberapa bulan ini mereka hanya berdua di kurungan tersebut. Kini ada tambahan teman baru. Paling tidak mereka kini memiliki tambahan teman bicara. Kedua orang itu, yang kondisi tubuhnya juga sudah demikian buruk, harus berusaha. Begitulah, dengan menyandarkan ketiga orang tersebut ke dinding lubang, dengan menekan dadanya sehingga kepalanya tidak terbenam ke air dan lumpur, mereka bisa memperlambat datangnya El Maut. Si Bungsu siuman pertama, itu karena dialah yang paling sehat tubuhnya. Yang satu jelas sudah mati, sementara yang 2 lagi sudah demikian lenyai. Dia membuka mata karena merasa sangat kedinginan. Yang pertama dia rasakan selain rasa dingin, adalah kepalanya yang berdenyut-denyut. Kemudian rasa lapar luar biasa. Kemudian rasa tekanan pada dadanya. Saat matanya terbuka kepalanya masih tunduk terkulai. Dia melihat sebuah tangan pucat dan berbulu menahan dadanya. Ketika dia membuka mata dan menolehkan kepala ke arah pangkal tangan yang menahan dadanya itu, dia segera menampak sebuah wajah berjambang lebat. Rambutnya gondrong, wajahnya pucat dan kotor sekali. Dari pakaian lorengnya yang sudah menguning karena lumpur, dia tahu orang ini adalah tawanan Amerika. Dia terbatuk tiba-tiba, masih ada sisa air di dadanya saat dia jatuh tercebur. "Hei, selamat datang di neraka," ujar orang yang dia tatap sambil melepaskan pegangan tangannya di dada si Bungsu. Begitu tekanan tangannya dia lepas, tubuh si Bungsu tiba-tiba melorot masuk ke air. Tentara itu menjambak rambut si Bungsu, persis sebelum hidungnya masuk ke air. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 678. "Hei orang asing, itu kali terakhir aku menolongmu. Setelah itu kau harus menolong dirimu sendiri. Sudah 2 hari kau kupegangi agar tak mampus lemas," ujar tentara itu menyumpah. Si Bungsu memperkuat tegaknya di dalam air. Kemudian dia mengangguk, lalu jambakan pada rambutnya dilepaskan. Tubuhnya masih doyong dan jatuh berlutut, kepalanya segera tenggelam. Dia cepat menyesuaikan diri,
Sesaat kepalanya muncul, dia kembali terbatuk. Kedua tentara Amerika yang sudah hampir 2 hari memegangi ketiga orang itu hanya menatapnya dengan diam. Si bungsu dengan susah payah melangkah di dalam air kuning kental yang hampir setinggi leher dan lumpurnya ternyata tebal sekali di dasar kurungan tersebut. Kemudian dia bersandar ke dinding tanah. Cahaya matahari siang yang menerobos masuk dari celah dedaunan kering, yang selintas kelihatan hanya seperti timbunan sampah yang menutup bahagian atas kurungan itu, membantu si bungsu mengenali rumah barunya tersebut. Sambil bersandar dia mengurut beberapa urat di tengkuknya. Kemudian di perutnya. Dalam waktu tak begitu lama, semua rasa sakit akibat hantaman popor itu lenyap. Kemudian dia menoleh pada mayat yang mengapung tertelungkup hanya semeter dari tempatnya tegak. Dia segera tahu, mayat itu adalah mayat tentara yang kena malaria tropikana itu. Kemudian matanya menatap kepada dua tentara yang masih terkulai yang dipegang oleh dua temannya. Dia tahu, kedua tentara itu adalah yang sama-sama diangkut dengannya dengan truk. Dia juga tahu, kedua mereka pingsan akibat pukulan popor senapan di belakang kepalanya, seperti yang dia terima sebelum jatuh ke lubang ini. Si bungsu melangkah ke arah mereka. Di bawah tatapan kedua tentara itu dia mengurut perlahan urat di belakang tengkuk dan pada bahagian tertentu dekat pusar kedua tentara yang masih pingsan tersebut. Tak lama kemudian kedua tentara yang pingsan itu terdengar mengerang. Kemudian, nafas mereka mulai normal. Kemudian membuka mata. Kemudian menggeleng-gelengkan kepala. Kedua tentara yang tadi memegang mereka menyumpah dan menatap heran pada si bungsu. Pantat kurap, "Hei, orang asing, apakah kamu punya ilmu sihir makanya bisa membuat orang sembuh secepat itu?" ujar yang rambutnya hampir botak. "Terima kasih, kawan. Kalian sudah menyelamatkan nyawa saya dan orang-orang ini dengan memegang kami agar tak mati terbenam selama berapa lama tadi kau katakan?" ujar si bungsu. Pantat kur. Sumpah serapahnya terhenti karena disikut temannya yang seorang lagi. Hei, kenapa kau main sikut? Karena kau letnan dan aku sersan? Hei, tak kau lihat keanehan yang dia lakukan? Hanya dengan menjilat tengkuk dan pusat si kerempeng yang berdua ini, dia bisa membuat mereka bangkit dari liang kubur. Tak kau lihat keanehan itu? Si rambut hampir botak itu benar-benar mencerocos seenak udelnya. Mengatakan si bungsu menjilat tengkuk dan pusar kedua orang itu. Padahal yang dilakukan si bungsu adalah mengurut dengan jari-jarinya. Kemudian dia mengatakan kedua orang yang baru ditolong si bungsu itu sebagai dua orang yang kurus. Negro dengan bibir tebal dan rambut benar-benar kribo saking lamanya tak bertemu tukang pangkas, yang menyikut si sersan hampir botak itu, tersenyum mendengar cerocos kawannya. "Hai, kawan Anda bisa bahasa Inggris?" tanya Letnan Negro tersebut dengan sikap sopan. Si bungsu mengangguk, kemudian menatap jerajak bambu yang di atasnya ditimbuni sampah, jauh di atas kepala mereka. Saat itu seekor cecak jatuh dari sela-sela timbunan dedaunan tersebut. Belum sampai sedetik, tubuh cecak kecil itu terhempas ke air. Si bungsu dibuat terkejut oleh apa yang dilakukan kedua tentara tersebut. Mereka hampir serentak, melompat ke arah jatuhnya cecak tadi dengan tangan terulur dan jari-jari terkembang siap menangkap cecak itu. Ternyata si hampir botak lebih cepat. Si bungsu dapat melihat dengan jelas tangan kanan sersan itu menyambar cecak yang baru jatuh itu. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 679. Namun si hampir botak tak segera berdiri. Dia justru langsung menyelam. Si letnan menarik nafas, kemudian melangkah lagi ke dinding, lalu matanya menatap ke atas, ke arah bambu yang menjadi atap lobang seperti mengharapkan sesuatu jatuh lagi dari atas sana. Saat itulah si hampir botak timbul lagi dari menyelam. Si bungsu merasa mual tatkala melihat ujung ekor cecak itu masih tersembul sedikit di antara bibir si hampir botak. Ekor cecak itu masih bergerak-gerak. Namun dengan cepat lidah si hampir botak terjulur keluar, mulutnya ternganga sedikit, dan ekor cecak itu lenyap. Kemudian kelihatan si hampir botak menelan dengan luar biasa nikmatnya. Si letnan, dan dua tentara yang tadi datang bersama si bungsu hanya melihat dengan diam. Malah selera mereka seperti ikut terangsang, melihat si hampir botak itu menikmati cecak sebesar telunjuk tersebut. Si bungsu menahan rasa mualnya, dengan menatap dinding kurungan yang seluruhnya terdiri dari tanah napal. Nampaknya lumpur yang ada di bawah kaki mereka sengaja dimasukkan, begitu juga airnya. Sebab air yang kedalamannya hampir mencapai leher mereka itu, kuning dan bau sekali. Hal itu tentu berbeda kalau air ini berasal dari dalam tanah. Saat itu si sersan yang tadi bertanya apakah si bungsu bisa berbahasa Inggris kembali bersuara. "Saya tahu bangsa Amerika berasal dari berbagai suku bangsa. Anda dari tentara reguler atau wajib militer?" tanya letnan tersebut. Si bungsu menatap letnan itu beberapa saat.
kemudian menatap Sersan, yang hampir botak kepalanya itu. Lalu dua tentara lainnya, yang sama-sama diangkut bersama dia dengan truk. Keempat orang itu, semuanya berpakaian loreng yang sudah kehilangan bentuk, lusuh dan robek, hampir di seluruh tempat, menatapnya dengan diam. Tidak, saya bukan dari ketentaraan Amerika, jawab si bungsu perlahan. Si letnan dan ketiga tentara lainnya terdiam sembari menatap si bungsu beberapa saat. Well, kalau begitu Anda tentu bertugas sebagai mata-mata bayaran, tanya si letnan, namun ucapannya segera disambar si kepala hampir botak. Sudah kukatakan tadi, dia tukang sihir. Namun si letnan dan kedua tentara yang lainnya tak ambil peduli dengan ucapan si Sersan. Begitu juga si bungsu. Saya orang Indonesia. Saya tidak bekerja untuk dinas rahasia manapun, termasuk yang tadi Anda sebutkan, ujar si bungsu perlahan. Pantat kudis. Kalau begitu dia ini mata-mata Vietnam, yang sengaja diselusupkan. Ucapannya terhenti lagi oleh tepukan tangan si letnan di tengkuknya. Pantat, kau tak percaya dia mata-mata Vietnam? Dia sudah mengatakan tidak bekerja untuk Amerika. Lalu untuk siapa lagi dia bekerja, kalau bukan untuk Vietnam? Dia mengatakan orang In. Apa itu tadi? Mana ada negara yang dia sebutkan tadi, ujar si Sersan, yang seumur hidup memang tidak pernah mendengar ada negara bernama Indonesia. Si bungsu kembali memperhatikan lubang besar tempat mereka dikurung, kemudian menatap ke atas. Dari semua yang dia perhatikan, dia yakin siapapun yang disekap di lubang ini, termasuk dirinya, takkan bisa melarikan diri tanpa bantuan orang yang berada di atas sana. Dia yakin, kalaupun mereka bisa mencapai bambu yang menutup lubang ini, misalnya dengan cara yang satu berdiri di bahu yang lain, agaknya 3 atau 4 orang sambung bersambung, pintu bambu itu takkan bisa mereka buka. Dari bawah kelihatan 3 kayu sebesar manusia gemuk, dibelintangkan di atap bambu. Di mana Indonesia itu? Salah satu negara di Afrika atau Asia Tengah, ujar si letnan yang seumur hidup juga belum pernah mendengar nama Indonesia. Antara Singapura dengan Australia, ujar si bungsu. Oh, sebelah mana Bali? Tanya si letnan. Si bungsu balas menatap si letnan. Anda pernah ke Bali? Tidak, tapi negara itu kabarnya indah sekali. Sebuah sorga di Laut Pasifik, kata orang, ujar letnan tersebut. Si bungsu menarik nafas. Bagi dia, yang hampir setahun berada di Amerika, menjelajahi belasan kota di sana, antara lain New York, Dallas, Los Angeles, Washington DC dan San Francisco, ucapan si letnan bukanlah hal yang aneh. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 680. Sebagian besar orang yang dia kenal di Amerika memang tak pernah mengenal nama Indonesia. Sebagian kecil di antaranya hanya mengenal nama Bali. Bahkan beberapa di antara yang dia kenal justru pernah datang ke Bali. Tapi sebahagian dari mereka yang pernah ke Bali juga tak tahu bahwa Bali itu hanyalah sebuah pulau yang amat kecil di negara bernama Indonesia. Dia tak tahu kenapa kejanggalan seperti itu, tak dikenalnya nama Indonesia oleh kebanyakan orang Amerika, bisa terjadi. Bali itu adalah bahagian dari Indonesia, ujar si bungsu perlahan sambil jari-jari kaki kanannya menggaruk betis kaki kirinya di dalam air, yang terasa gatal sekali. Matanya kembali menatap loteng bambu di atas sana. Ingin mencoba lari, ujar si letnan. Si bungsu menatapnya. Kami sudah lebih dari setahun di sini. Kau lihat dinding itu, ujar si letnan sambil menunjuk ke dinding yang berada di sebelah kanannya. Si bungsu menoleh ke arah yang ditunjuk letnan tersebut. Dinding itu, setinggi yang bisa dijangkau tangan, penuh goresan pendek-pendek. Nampaknya tiap 9 goresan pendek ditutup dengan sebuah garis menyilang. Goresan menyilang di dinding itu menjadikan tiap satu ikat goresan tersebut genap 10. Ada puluhan ikat goresan memenuhi 2 dinding tanah napal tersebut. Satu goresan adalah 1 hari. Kami berhenti pada goresan ke-500. Semula pada setiap goresan, kami memiliki harapan untuk bebas. Baik dibebaskan teman, dibebaskan karena perang usai dan kesepakatan penukaran tawanan perang diperoleh antara Amerika dan Vietcong, atau bebas karena melarikan diri. Namun, barangkali sudah beberapa bulan yang lalu kami berhenti menggores. Tak ada gunanya membuat goresan lagi. Kami berhenti berharap. Dahulu jumlah kami 7 orang. Lihat dinding itu, ada 7 nama di sana. Yang 5 yang diberi tanda sudah mati di lubang ini. Yang terakhir mati adalah Sersan Matley, barangkali 2 bulan yang lalu, tutur si letnan perlahan. Keadaan menjadi sunyi saat si bungsu menatap ke arah 7 nama di dinding tersebut. Menatap 5, tanda di ujung 5 nama. Dari 2 nama yang tertoreh di sana, yang belum diberi tanda, si bungsu menjadi tahu nama kedua orang yang masih hidup ini. Sebab di akhir tiap nama mereka dicantumkan pangkat yang bersangkutan. Si letnan ternyata bernama P.L. Chowi.
Dia tak tahu apa kepanjangan PL tersebut. Kalau Chowi pasti nama klan atau nama ayah. Sementara si Sersan yang rambutnya hampir habis, sehingga kepalanya hampir botak, yang kalau bicara suka menyumpah dan memaki, bernama Tim Smith. Well, kalian yang berdua, apa pangkat kalian dan dari kesatuan mana kalian? Ujar si letnan kepada dua tentara Amerika yang datang bersama si bungsu. Yes, Sir. Sersan Mike Clark dari Divisi 6 Kompi, Senjata Bantuan, Pasukan Infanteri, ujar yang seorang. Kopral Jock Graham dari Divisi 6 Kompi, Senjata Bantuan, Bahagian Radio, ujar yang seorang lagi. Dan Anda, Tuan, ujar Letnan Chowi pada si bungsu. Saya orang sipil, nama saya Bungsu. Semua mata menatap ke arahnya. Maaf, saya sangat yakin Anda bukan mata-mata untuk siapapun. Namun, sebohong apapun cerita yang akan Anda sampaikan, harap beritahu kami, kenapa Anda sampai ikut ditawan dan disekap bersama kami, ujar Chowi. Anda dari pasukan SEAL? Tanya si bungsu kepada Letnan Jangkung itu. Letnan itu menatap ke arahnya. Begitu juga yang lain. Kenapa Anda menebak seperti itu? Hanya firasat. Saya pernah bertemu beberapa anggota SEAL, dan Anda punya ciri seperti mereka, ujar si bungsu perlahan. Keempat tentara Amerika itu menatap ke arahnya. Siapa anggota SEAL yang Anda kenal? Tanya si letnan.